Qi Cheng, yang terletak di pinggiran pegunungan Jiushu di pusat medan perang Jiushu, adalah salah satu dari 9 kota wajib dikunjungi yang memasuki pegunungan Jiushu. Kemakmuran dan kemegahannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Skala Qi Cheng hampir terdiri dari beberapa pegunungan yang berkesinambungan, ukurannya yang luar biasa sungguh tak terbayangkan. Namun, tidak seperti kota-kota lain di medan perang Jiushu, kota-kota di sekitar pegunungan Jiushu ini tidak memiliki penduduk asli medan perang Jiushu. Hanya orang luar yang berbakat dan berkuasa yang telah ikut serta dalam perang Jiushu yang memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di tempat-tempat ini. Lebih lanjut, kota-kota seperti ini benar-benar dikuasai oleh para penguasanya, bukan orang-orang dari medan perang Jiushu, melainkan para ahli dari Jiutian Xuanzong. Para ahli dari Jiutian Xuanzong ini bisa dibilang adalah penguasa sejati kota-kota pinggiran ini, masing-masing memiliki status dan kekuasaan yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Lupakan latar belakang mereka, bahkan kekuatan mereka saja sudah cukup untuk menghancurkan setiap peserta. Tentu saja, meskipun orang-orang kuat Jiutian Xuanzong menguasai sebuah kota, secara umum, mereka tidak akan peduli dengan urusan di kota tersebut. Selama Anda tidak membuat terlalu banyak masalah, orang-orang kuat Jiutian Xuanzong ini umumnya akan menutup mata. Lagi pula, mereka tidak tertarik memberi pelajaran kepada para pembuat onar yang berpartisipasi dalam perang Jiushu ini. Namun, meskipun demikian, karena penindasan para penguasa Jiutian Xuanzong, kota-kota seperti Qi Cheng tidak diragukan lagi jauh lebih disiplin daripada tempat-tempat lain di medan perang Jiushu. Karena, di kota seperti itu, selama kita tidak mencolok, setidaknya kita bisa menjaga keselamatan hidup kita. Setelah 2 hari berlalu, Du Fei dan rombongannya akhirnya melintasi hutan lebat dan mendarat di dataran. Lalu, sambil mendongak, mereka melihat kota yang luas dan tak berujung, dengan sedikit nuansa kuno, muncul di depan mata mereka. Tembok-tembok kota yang menjulang tinggi menjulang ke langit, lalu membentang ke kedua arah. Di atas tembok-tembok kota yang hitam pekat itu, terpancar aura perubahan kehidupan yang kuat. Di hadapan aura semacam itu, rasanya siapapun yang kuat tak kuasa menahan diri untuk menundukkan kepala. Setelah memasuki medan perang Jiushu, Du Fei juga melihat banyak kota besar. Misalnya, kota tulang kering yang dilihatnya hari itu bahkan lebih menakjubkan daripada ibu kota kekaisaran dinasti Daan. Namun saat ini, bahkan kota tulang kering pun tampak kerdil dibandingkan kota Qi. Di langit di luar kota Qi Cheng, sesekali terdengar suara angin yang pecah, lalu terlihat sosok-sosok bergegas dari arah wilayah barat medan perang Jiushu. Kemudian, ketika mereka berada sekitar 50 mil dari tembok kota Qi Cheng, satu demi satu sosok langsung jatuh ke tanah. Di tengah kerumunan sosok yang padat, beberapa di antaranya memiliki aura yang cukup kuat, dan tatapan Du Fei berkedip takjub saat ia mengamati mereka. Qi Cheng memang merupakan titik awal medan perang Kyushu yang sesungguhnya. Di antara para ahli yang hadir, yang terlemah berada di level master bela diri tingkat menengah tingkat 6, sementara master yang lebih tinggi pun berlimpah. Jelas, setelah 8 bulan uji coba, hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa dan keberuntungan yang muncul sebagai pemenang. Sedangkan yang lainnya, mereka yang malang entah telah menjadi hantu di medan perang Kyushu atau bahkan tidak memiliki keberanian untuk berpartisipasi dalam pertempuran Kyushu yang sesungguhnya, sehingga kehilangan kesempatan untuk memasuki Jiutian Xuanzong. Namun, apapun yang terjadi, saat ini di Qi Cheng, sungguh banyak naga dan harimau yang bersembunyi, dan para pahlawan berkumpul di sini. Di Qi Cheng, jika Anda bertindak tanpa hati-hati, meskipun Anda memiliki dukungan yang kuat, Anda mungkin akan mengalami kemunduran besar. Ini Qi Cheng, salah satu kota di sekitar Gunung Jiushu. Ada 9 kota seukuran ini di sekitar Gunung Jiushu. Tentu saja, ada juga kota-kota yang lebih kecil, tetapi ke-9 kota ini adalah yang paling terkenal. Masing-masing kota ini diperintah oleh tokoh-tokoh berpengaruh dari Jiutian Xuanzong. Siapapun di tempat ini harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh tokoh-tokoh berpengaruh ini. Chuling menatap Qi Cheng di hadapannya dan berbicara dengan lembut. Oh, aku ingin tahu, penguasa Qi Cheng itu dari sekte mana? Du Fei mengangguk pelan, lalu berbicara dengan lembut. Ia sangat penasaran siapa yang berhak memerintah 9 kota besar di luar Gunung Jiushu. Lagi pula, jika tebakannya benar, 9 kota besar di luar Gunung Jiushu seharusnya juga memiliki pemiliknya masing-masing, dan sekte Jiutian Xuan seharusnya menempati setiap kota. Tidak ada yang tahu ini. Lagi pula, setelah memasuki medan perang Jiushu, para murid Jiutian Xuanzong ini diperintahkan dengan ketat untuk merahasiakan identitas mereka. Kita hanya perlu tahu bahwa para pengendali ini semuanya adalah murid Jiutian Xuanzong. Chuling menggelengkan kepalanya pelan. Oh,
Dan ada aturan tak tertulis di 9 kota ini, hanya murid sekte Jiu Tianxuan yang boleh terbang. Jika ada yang terbang tanpa izin, hanya ada satu konsekuensi mati. Chuling sepertinya teringat sesuatu dan tiba-tiba berbicara dengan hati-hati. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan, dan cukup terkesan dengan metode Jiu Tianxuan Zong. Meskipun hanya aturan sederhana, jelas bahwa aturan itu telah menekan para pembuat onar di medan perang Jiushu. Lebih lanjut, di Qicheng, apapun yang terjadi, sebaiknya jangan menyerang orang lain sembarangan, karena hal itu akan dianggap tidak menghormati Jiu Tianxuan Zong. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, jangan pernah menyerang sembarangan. Chuling melanjutkan, juga, jika kalian ingin tahu kekuatan kalian sendiri, kalian bisa melihat peringkat Jiushu di pusat kota. Peringkat Jiushu. Du Fei mengerutkan kening. Bukankah itu berarti seseorang harus mendapatkan Ordo Emas Ungu Jiushu dan menantang Istana Jiushu sebelum memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar? Yang Anda maksud adalah peringkat Istana Jiushu, sementara saya sedang membicarakan peringkat Jiushu biasa. Sebenarnya, peringkat Jiushu biasa ini paling-paling hanyalah perkiraan kasar peringkat para penguasa di medan perang Jiushu. Peringkat ini tidak ada hubungannya dengan, dan sama sekali tidak sebanding dengan, peringkat Jiushu yang sebenarnya. Chuling dengan lembut menjelaskan bahwa peringkat Jiushu biasa ini tersedia di 9 kota besar di dekat Gunung Jiushu. Selama Anda memiliki Ordo Jiushu, terlepas dari peringkat Anda akan tetap berada di peringkat Jiushu. Namun, saya tidak tahu di mana Anda, Tuan Du Fei, dapat berada di peringkat Jiushu dengan kekuatan Anda. Akankah semua yang kuat di peringkat di sana? Du Fei mengerutkan kening. Ia merasa tidak enak karena kekuatannya dipublikasikan seperti ini. Tidak juga, jika Anda memiliki Ordo Emas Ungu Jiushu, nama Anda tidak akan muncul di sana, karena mereka yang memegang Ordo Emas Ungu Jiushu sudah memenuhi syarat untuk masuk ke daftar Istana Jiushu yang sebenarnya. Dalam daftar Jiushu biasa ini, hanya mereka yang tidak memiliki Ordo Emas Ungu Jiushu yang akan muncul. Tentu saja, jika kamu tidak memiliki Ordo Jiushu, kekuatanmu tidak akan muncul di peringkat Jiushu. Chuling melanjutkan penjelasannya. Begitu, mendengar ini, Du Fei mengangguk mengerti. Lagi pula, siapa di antara tokoh-tokoh papan atas itu yang tidak memiliki token emas 9 provinsi, atau bahkan token emas ungu 9 provinsi? Jika tokoh-tokoh ini juga masuk dalam peringkat 9 provinsi, mengingat mentalitas mereka, akan aneh jika mereka tidak menimbulkan kegemparan besar. Lagi pula, tidak ada yang akan mengakui bahwa kekuatan mereka cukup untuk memuncaki peringkat 9 provinsi. Meski begitu, peringkat 9 provinsi memang berpengaruh. Setidaknya, peringkat ini membantu banyak orang memahami siapa yang boleh diganggu dan siapa yang tidak boleh diganggu. Bagaimana cara memeriksa peringkat saya? Du Fei berpikir sejenak sebelum bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Sangat mudah. Ambil saja Ordo Jiushu di tanganmu dan aktifkan dengan ki sejatimu, dan peringkatmu akan muncul secara otomatis di peringkat Jiushu. Chuling melanjutkan penjelasannya. Ngomong-ngomong, objek yang muncul di peringkat Jiushu adalah sebuah cermin yang disebut cermin harta karun Yin Yang. Konon, cermin ini terdiri dari 9 bagian imajiner dan 1 bagian nyata, dengan bagian nyata berada di Istana Jiushu. Daftar di dalamnya adalah peringkat Istana Jiushu yang sebenarnya. Tentu saja, tanpa menyerang Istana Jiushu saat ini, tidak akan ada nama siapapun di dalamnya. Sementara itu, masing-masing dari 9 kota besar di luar Gunung Jiushu memiliki cermin virtual, yang menampilkan peringkat semua pemegang Ordo Jiushu emas ungu ke bawah. Cermin harta karun Yin Yang. Du Fei menarik napas dalam-dalam dan terkagum-kagum oleh kekuatan cermin harta karun Yin Yang. Kekuatan magis semacam ini sungguh di luar imajinasi orang biasa. Konon, cermin harta karun Yin Yang adalah salah satu dari 3 jimat bela diri sejati teratas dari Sekte Suan 9 Surga, salah satu dari 9 sekte besar. Terlebih lagi, belum ada master yang diakui. Jika seseorang dapat mencapai Istana Jiushu dan menduduki peringkat teratas peringkat Jiushu, mereka akan memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan roh cermin harta karun Yin Yang. Jika mereka cukup beruntung, mereka secara alami akan dapat mengambil cermin tersebut. Namun, selama bertahun-tahun sejak perang Jiushu dimulai, belum ada yang mampu melakukan ini. Chuling melanjutkan. Mendengar ini, pupil mata Du Fei sedikit berkedut. Meskipun ia tidak tahu persis fungsi cermin harta karun Yin Yang, fakta bahwa cermin itu merupakan salah satu dari 3 jimat roh bela diri sejati teratas di Sekte Jiu Tianxuan menunjukkan nilainya. Terlebih lagi, menurut Chuling, roh cermin harta karun Yin Yang kemungkinan besar merasuki makhluk hidup.
Jimat roh bela diri sejati yang berakal budi ini sama sekali tidak sebanding dengan lonceng ilahi Tianqi yang direbut Du Fei dari Yang Zheng. Bagaimana, apakah kamu tergoda? Chuling menatap Du Fei sambil tersenyum. Siapa yang tidak tergoda dengan hal seperti ini, tapi sekarang bukan saatnya untuk melamun. Karena kamu bilang cermin harta karun Yin yang begitu ajaib, pergilah dan lihat sendiri. Mendengar ini, Du Fei tersenyum dan melambaikan tangannya. Tatapannya jatuh pada Qi Cheng. Dia cukup tertarik pada cermin harta karun Yin Yang. Ayo pergi. Setelah mendengar perkataan Du Fei, Chuling tidak berkata apa-apa lagi, melainkan memimpin Du Fei, Yang Zi dan yang lainnya mendarat 50 mil di luar Qi Cheng, lalu berbaur dengan kerumunan besar dan berdesakan menuju Qi Cheng. Meskipun Qi Cheng megah, gerbang masuknya hanya 3, dan gerbang tengah yang terbesar selalu tertutup. Konon, hanya para tetua dari sekte mendalam 9 surga yang diizinkan masuk melalui gerbang tengah. Semua orang, terlepas dari kekuatan atau latar belakang mereka, hanya dapat memasuki Qi Cheng melalui 2 gerbang sekunder lainnya. Tapi lucunya, orang-orang yang sombong dan mendominasi di tempat lain, di luar Qi Cheng, semuanya berperilaku sangat baik. Betapapun liarnya mereka sekarang mengantre dengan patuh untuk masuk Qi Cheng. Hanya dengan melihat titik ini, dapat dilihat bahwa keagungan Jiutian Xuanzong berakar dalam di hati masyarakat. Du Fei dan rombongannya juga mengantre dan bergerak perlahan di tengah kerumunan. Setelah sekitar setengah hari, mereka akhirnya berhasil memasuki kota Qi yang besar. Begitu mereka memasuki kota, suasana yang luar biasa terasa begitu kuat, membuat Du Fei dan rekan-rekannya, yang telah berjalan melewati hutan selama berhari-hari, merasa sangat tidak nyaman. Menatap lautan manusia yang memenuhi jalanan dan hiruk-pikuk pedagang di mana-mana, bahkan Du Fei, dengan temperamennya, merasa seperti bereinkarnasi. Qi Cheng benar-benar sesuai dengan julukannya sebagai salah satu dari 9 kota besar di luar pegunungan Jiushu. Jumlah penduduk di sana telah lama melampaui imajinasi siapapun. Setelah mengamati sekeliling sejenak, Du Fei menahan keinginannya untuk berkeliaran dan berbalik sambil berkata dengan tenang, mari kita lihat cermin harta karun Yin yang dulu. Mendengar ini, Chuling mengangguk, tanpa berkata omong kosong lagi, dan memimpin Du Fei dan rombongannya berjalan di jalan-jalan Qi Cheng yang serumit labirin. Jelas bahwa, sebagai makhluk tertinggi kedua setelah Kaisar Dinasti Kiamat, keakraban Chuling dengan banyak aspek medan perang 9 provinsi melampaui Du Fei. Misalnya, jika Chuling tidak ada di sisinya, Du Fei pasti tidak akan tahu apa-apa. Bahkan hal mendasar seperti peringkat 9 provinsi yang dibagi menjadi 2 kategori akan membutuhkan waktu lama baginya untuk memahaminya. Rombongan itu perlahan-lahan berjalan melewati Qi Cheng. Namun, karena rombongan yang terdiri dari 1 pria dan 4 wanita cukup langka, dan Chuling serta Yang Zi sama-sama cantik jelita, Du Fei dan rombongannya cukup menarik perhatian di sepanjang jalan. Bagaimanapun, ini Qi Cheng. Jika di tempat lain, mungkin sudah ada yang berani membuat masalah, tetapi di Qi Cheng, orang-orang ini menekan pikiran-pikiran seperti itu. Namun, menarik perhatian tak terelakkan. Setelah bergerak perlahan seperti ini selama sekitar setengah jam, Du Fei dan rombongannya tiba di pusat Qi Cheng. Pusat Qi Cheng terbentang di sebuah alun-alun yang luas. Di tengahnya, sebuah cermin perunggu kuno yang besar menjulang tinggi ke angkasa. Dari cermin itu terpancar aura yang luar biasa, menanamkan rasa takut di hati bahkan hanya dengan melihatnya dari kejauhan. Di sekeliling cermin terdapat tangga batu yang sangat besar, membentang ratusan kaki. Tangga-tangga itu kini dipenuhi sosok-sosok, banyak yang menatap cermin raksasa di hadapan mereka, mata mereka terukir ekspresi-ekspresi aneh. Tatapan Du Fei menyapu cermin perunggu raksasa itu. Setelah merasakan aura kuno yang bagaikan kekuatan ilahi sesaat, matanya berkedip. Ia tak kuasa menahan diri untuk menjilat bibirnya dan berkata dengan suara berat, apakah ini salah satu dari 9 kekosongan cermin harta karun Yin Yang? Cermin harta karun Yin yang terdiri dari 9 cermin imajiner dan 1 cermin nyata. Jelas, cermin perunggu kuno di hadapannya adalah salah satu cermin imajiner dari cermin harta karun Yin Yang. Jika sebuah cermin imajiner saja dapat memancarkan aura seperti itu, sungguh sulit membayangkan aura seperti apa yang akan terpancar dari cermin asli. Berdiri di belakang Du Fei, Yang Zi dan 3 murid Jiuxian Tianqi lainnya menunjukkan ekspresi takjub di mata mereka. Jelas, pemandangan seperti ini di luar dugaan mereka. Namun, Chuling sepertinya pernah melihat pemandangan ini sebelumnya, dan hatinya tak bergeming. Ia hanya menyipitkan mata dan menatap pemandangan di depannya, dengan sedikit kesedihan terpancar di matanya. Setelah menatap cermin perunggu kuno di depannya, Du Fei perlahan menghela napas lega dan mengalihkan pandangannya dari cermin harta karun Yin Yang.
Di cermin harta karun Yin Yang, ia bisa melihat banyak nama berkelebat. Jelas, banyak orang sedang menguji kekuatan dan level mereka saat ini. Setelah beberapa saat, Du Fei dan kelompoknya perlahan berjalan memasuki alun-alun. Setelah menemukan tempat yang cukup bagus, pandangan Du Fei perlahan menjelajahi alun-alun. Tatapannya berubah, dan tatapannya menjadi semakin serius. Mereka yang berani memasuki alun-alun semuanya kejam. Tak lama kemudian, pandangan Du Fei jatuh pada tempat yang paling dekat dengan cermin harta karun Yin Yang. Kemudian, meskipun temperamennya seperti itu, tatapannya sedikit menyipit, karena di sana, ia merasakan aura yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada aura Tuan Yang Zeng hari itu. Di depan, ada 3 kelompok orang yang paling menarik perhatian Du Fei. Di antara ketiga kelompok orang ini, kelompok paling kiri memiliki hampir 10 orang, semuanya memiliki aura yang kuat. Di tengah-tengah mereka, terdapat seorang pria berkemeja perak. Ia tampak ramah, dengan senyum yang sangat halus di wajahnya. Saya khawatir siapapun yang melihatnya pasti akan merasa senang. Hanya matanya yang sesekali memancarkan beberapa cahaya listrik yang akan membuat orang mengerti bahwa ia jelas bukan orang biasa. Seorang master seni bela diri tingkat 6 setelah menatap orang ini sejenak, pupil mata Du Fei sedikit mengecil. Meskipun orang ini tidak menunjukkan auranya, Du Fei masih bisa melihat sebagian fondasinya dengan penglihatannya yang tajam. Jelas, orang ini bahkan lebih kuat daripada Yang Zeng, penguasa saat itu. Di tengah-tengah ketiga kelompok itu, sekelompok pria dan wanita berdiri dengan santai. Kebanyakan dari mereka sangat tampan, masing-masing dengan ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka, seolah-olah tidak ada yang bisa menarik perhatian mereka. Dan di tengah-tengah kelompok ini, berdiri sosok anggun dalam gaun ungu. Wajah wanita itu sangat menawan, dan dia memancarkan aura keanggunan yang samar. Perasaan lembut dan penuh kasih sayang itu membuat siapapun ingin memeluknya. Akibatnya, banyak mata tertuju pada pinggangnya yang ramping, dan banyak dari mereka memiliki sedikit ketamakan di mata mereka. Namun, kekuatan wanita ini jelas sangat mencengangkan, jadi meskipun ada banyak orang di kerumunan, tidak ada yang berani menunjukkan sedikit pun ketamakan. Wanita ini juga seorang master seni bela diri tingkat 6. Du Fei perlahan menghela napas lega, dan keterkejutan di hatinya akhirnya mereda. Jumlah dan kualitas master di Qi Cheng memang benar-benar di luar dugaannya. Sesaat kemudian, pandangannya tertuju pada kelompok terakhir. Semua orang di kelompok ini mengenakan pakaian yang berbeda, dan sepertinya mereka bukan dari faksi yang sama. Namun, pria yang berdiri di depan kerumunan itu mengenakan pakaian hitam dan berwajah dingin. Aura yang sangat mengerikan perlahan terpancar darinya, membuat tak seorang pun di lapangan berani menatapnya langsung. Menarik, pupil mata Du Fei sedikit mengecil, dan ia tak bisa menahan diri untuk bergumam. Dengan penglihatannya yang tajam, ia secara alami dapat melihat bahwa pria berbaju hitam itu juga seorang master bela diri tingkat 6 yang kuat. Menarik sekali. Chuling melangkah maju, dan Du Fei berdiri di sampingnya, lalu berkata dengan ringan, "Mari kita lihat kelompok di sebelah kiri dulu." Mereka adalah orang-orang dari dinasti Tianmi. Pemimpinnya adalah saudara tertua mereka di dinasti tersebut, bernama Fu Han. Dia memiliki kekuatan puncak tingkat 6, dan kekuatannya tak terduga. Setelah mengatakan ini, Chu Ling ragu sejenak sebelum melanjutkan, lagi pula, dinasti Tianmi adalah musuh bebuyutan dinasti Tianqi. Kita telah berperang melawan mereka beberapa kali sebelumnya, tetapi masing-masing menang dan kalah. Kali ini, kudengar seseorang dari dinasti Tianmi telah memperoleh warisan yang sangat luar biasa. Kurasa kekuatan Fu Han bahkan lebih tak terduga daripada sebelumnya. Musuh bebuyutan dinasti Kiamat. Du Fei melirik Chu Ling sekilas, namun tak banyak bicara. Aku tidak tahu asal-usul kelompok di sebelah kanan, tapi aku tahu pemimpin berjubah hitam itu adalah kuda hitam yang telah bangkit di wilayah barat dalam 6 bulan terakhir. Konon, dia memiliki kekuatan untuk menantang 4 mantan penguasa wilayah barat. Namun, karena mereka belum pernah bertarung secara langsung, tidak ada yang tahu kebenarannya. Konon, 2 pasukan berpangkat tinggi pernah bermasalah dengannya, tapi dia sendirian menghabisi mereka berdua. Dia sangat arogan dan angkuh. Konon, dia sangat tidak senang kau menjadi penguasa kelima wilayah barat Jiushu, dan bahkan mungkin mencari kesempatan untuk melawanmu. Namanya Qi Dan. Qi Dan. Mendengar ini, Du Fei menatap pria itu lama-lama. Ia tak menyangka tanpa sadar ia telah membuat dirinya dalam masalah besar. Namun, memiliki terlalu banyak utang bukanlah masalah. Du Fei sudah punya cukup banyak musuh saat ini, jadi ia tak perlu khawatir. Akhirnya, wanita di tengah itu muncul.
Kurasa kau tahu namanya. Dia salah satu dari 5 penguasa wilayah barat, Mu Qingcheng dari Sekte Qingtian. Mata Culing berkilat ketakutan saat tatapannya tertuju pada wanita di tengah. Orang ini adalah Mu Qingcheng, salah satu dari 5 penguasa wilayah barat. Mata Du Fei berkilat samar, cukup menarik. Sekelompok orang ini muncul di sini, mungkin ingin melihat bagaimana mereka bisa naik peringkat di peringkat Jiushu. Rupanya, tak satu pun dari ketiga orang ini memiliki token emas ungu Jiushu. Namun, hal itu bisa dimaklumi, karena membutuhkan penggabungan beberapa token emas Jiushu. Token emas Jiushu biasanya dimiliki oleh para ahli tingkat 6 sekte bela diri tingkat puncak, sehingga sulit untuk direbut. Culing menatap pemandangan itu dan berbicara dengan lembut. Mendengar ini, Du Fei mengangguk perlahan, dengan sedikit lebih tertarik di matanya. Orang-orang ini, bahkan dia harus memperlakukan mereka dengan hati-hati, dia benar-benar ingin tahu seberapa jauh mereka bisa bertindak. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di depan cermin harta karun Yin Yang. Terkadang, beberapa orang yang rabun dekat datang untuk mencobanya, tetapi hasilnya tidak terlalu mengesankan. Namun, semakin banyak orang yang menyerah setelah melihat 3 orang di depan. Lagi pula, tidak ada gunanya berada di depan orang-orang seperti itu. Namun, ujian yang dialami orang-orang ini membuat Du Fei mengerti bahwa hanya ketika kekuatan seseorang dapat mencapai peringkat 100 teratas di level yang sama, namanya akan muncul dalam huruf besar di cermin harta karun Yin Yang ini, dan catatan pertempuran serta peringkatnya akan dicantumkan. Jika ia belum mencapai level ini, hasilnya kemungkinan hanya akan diketahui oleh penguji. Saat Du Fei menatapnya dengan mata menyipit, suasana di lapangan akhirnya perlahan mereda. Kemudian, ketika matanya berbalik, ia melihat Fu Han dari dinasti Tianmi. Ia akhirnya membungkuk kepada Qidan dan Mu Qingcheng, lalu melangkah maju dengan senyum di wajahnya. Sebagai salah satu dari 3 orang terpopuler di lapangan, kemunculan Fu Han langsung menarik perhatian banyak orang di lapangan. Tentu saja, banyak orang ingin melihat seberapa kuat pria super kuat dari dinasti Tianmi ini. Dia berdiri diam, dan saat berikutnya, Fu Han membalik telapak tangannya, dan tiba-tiba sebuah ordo Jiushu emas muncul di telapak tangannya. Ordo emas Kyushu. Begitu ordo Jiushu muncul, penonton terkesiap. Jelas, ordo emas Jiushu ini sangat langka. Fu Han ini ternyata sudah memiliki ordo emas 9 provinsi. Konon di medan perang Kyushu ini, jumlah orang yang bisa memegang ordo emas Kyushu pasti tidak akan melebihi 3 digit. Oleh karena itu, jika seseorang yang memegang ordo emas Kyushu diuji, peringkatnya akan muncul. Kira-kira, Fu Han bisa berada di peringkat berapa ya? Kurasa dia jelas tidak masuk 10 besar. Lagi pula, hanya penguasa dari 4 wilayah Kyushu yang memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar, kan? Sulit untuk mengatakannya. Kau tahu, ada banyak kuda hitam yang kuat di dunia ini. Di tengah berbagai diskusi yang rumit, Fu Han, dengan senyum di wajahnya, telah mempersembahkan ordo emas 9 provinsi di tangannya. Saat ia mengaktifkannya, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba jatuh di cermin harta karun Yin Yang. Desir, saat ia bergerak, cahaya keemasan tiba-tiba memancar di cermin-cermin harta karun Yin Yang. Kemudian, di hadapan banyak orang yang terkesima, sederet karakter keemasan muncul. Fu Han, nomor 19 dalam daftar emas. Tokoh kuat dari dinasti Tianmi ini pernah bertarung melawan Yang Zheng, salah satu dari 5 penguasa wilayah barat, untuk memperebutkan supremasi. Meskipun kalah, ia tetap memegang teguh kehormatannya. Ia telah memusnahkan banyak faksi tingkat tinggi, termasuk 2 negara adidaya. Peringkat ke-19 dalam daftar emas, sungguh pantas menyandang gelarnya. Ke-19 pada daftar emas. Setelah melihat karakter-karakter emas ini, penonton terkesiap. Jelas, peringkat Fu Han sudah sangat tinggi, dan rekornya juga mengejutkan banyak orang. Melihat peringkat Fu Han, Qidan dan Mu Qingcheng di 2 sisi lainnya juga sedikit menyipitkan mata. Jelas, mereka tidak menyangka peringkat Fu Han akan setinggi itu. Ke-19 dalam daftar emas. Du Fei menyipitkan mata dan menatapnya sejenak. Dengan kekuatan dan rekor seperti itu, dia memang pantas menjadi kesayangan sebuah negara adikuasa. Lalu Zidane tidak dapat menahannya. Tepat ketika semua orang di lapangan terkesima dengan kekuatan Fu Han, pria berpakaian hitam Qidan yang berdiri di sebelah kanan mendengus dingin, lalu melangkah maju. Saat ia bergerak, sebuah ordo Jiushu emas dengan cepat muncul di telapak tangannya. Ordo emas Kyushu lagi. Rupanya rumor yang menyebut Zidane telah menghancurkan negara adidaya itu tidaklah salah. Cek,
Mampu memanggil begitu banyak orang kuat untuk melayaninya dengan kekuatannya sendiri dan menjadi kekuatan yang luar biasa di luar negara adikuasa. Bagaimana mungkin orang ini melakukannya jika dia tidak punya sarana? Di tengah diskusi para hadirin, Qidan berjalan mendekati cermin harta karun Yin Yang dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia kemudian mengepalkan telapak tangannya, dan tiba-tiba cahaya keemasan memancar dari telapak tangannya, lalu dengan cepat mendarat di cermin-cermin harta karun Yin Yang. Desir, di cermin, cahaya keemasan melonjak lagi, dan kemudian dengan cepat, huruf keemasan itu berubah dengan cepat. Qidan, peringkat ke-18 dalam daftar emas, berasal dari pasukan tingkat rendah. Orang ini sangat berbakat dan kejam. Ia pernah sendirian membasmi 2 orang kuat dari pasukan tingkat tinggi. Setelah mendapatkan warisan kuno, kekuatannya meroket, dan ia bahkan sendirian menghancurkan sebuah kekuatan super. Dengan prestasi seperti itu, ia pantas menyandang gelar ini. Ke-18 pada daftar emas. Banyak orang terkesiap melihat adegan ini. Qidan memang pria yang kejam. Terlepas dari segalanya, fakta bahwa ia sendirian menghancurkan seluruh kekuatan super bahkan lebih mendebarkan daripada rekor Fu Han. Dia memang orang yang merepotkan. Du Fei terkekeh, tetapi secercah kesungguhan terpancar di matanya. Rekor Zidane ini mirip dengan dirinya, tetapi perbedaannya adalah orang ini sebenarnya mampu membangun kekuatannya sendiri berdasarkan rekornya, sesuatu yang tak tertandingi. Zidane sama sekali tidak bergerak karena keterkejutan di sekitarnya, tetapi jelas ia tidak puas dengan peringkatnya. Setelah mendengus dingin, ia melangkah maju dan berjalan kembali ke tempatnya berdiri. Apakah akhirnya giliran satu-satunya wanita di antara 5 penguasa wilayah barat? Tatapan Du Fei perlahan beralih dari Qidan ke Mu Qingcheng, yang menjadi pusat perhatian seluruh hadirin. Saat ini, Mu Qingcheng tentu saja menarik perhatian seluruh penonton, bukan hanya karena kecantikannya yang memukau, tetapi juga karena reputasinya sebagai penguasa wilayah barat. Karena itu, begitu Mu Qingcheng keluar, semua mata tertuju padanya, bahkan Fu Han dan Qidan. Lagi pula, semua orang ingin tahu bagaimana wanita ini bisa mencapai status seperti itu. Wanita yang luar biasa, menatap Mu Qingcheng dengan tenang, mata Fu Han berkilat kagum. Dengan status dan kekuatannya, ia layak mengejar wanita ini. Tatapan Qidan tetap acuh tak acuh. Meskipun tertuju pada Mu Qingcheng, mustahil untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Namun, cahaya redup dan aneh melintas di kedalaman matanya. Menghadapi beragam tatapan penonton, Mu Qingcheng sama sekali tidak berubah. Sebaliknya, ia perlahan mengeluarkan ordo Jiushu dari tangannya. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyambar, dan cahaya keemasan ini bahkan lebih menyilaukan daripada ordo Jiushu milik Qidan dan Fu Han. Desir, saat Mu Qingcheng mengepalkan tangan gioknya dengan lembut, seberkas cahaya keemasan langsung jatuh ke cermin harta karun Yin Yang. Saat cahaya keemasan di cermin harta karun Yin Yang melonjak, seruan terdengar silih berganti di sekelilingnya. Mu Qingcheng, peringkat 10 dalam daftar emas, adalah anggota kuat Sekte Qingtian. Ia adalah salah satu dari 4 penguasa wilayah barat di medan perang Jiushu, dan sekarang menjadi salah satu dari 5 penguasa. Ia jarang menyerang, hanya 10 kali selama medan perang Jiushu, tetapi setiap kali ia mengalahkan seorang prajurit kuat di puncak peringkat ke-6 Sekte Bela Diri. Daftar emas, ke-10. Melihat pemandangan ini, pupil banyak orang di lapangan menyusut dengan cepat. Jelas, kekuatan Mu Qingcheng berada di luar imajinasi kebanyakan orang. Daftar emas, ke-10 ekspresi Fu Han juga menjadi sedikit aneh. Lagi pula, wanita yang agak ia minati itu lebih kuat darinya, yang membuatnya merasa sedikit aneh. Tatapan dingin Qidan sedikit berkedip. Jelas, di luar dugaannya, Mu Qingcheng bisa mencapai level setinggi itu. Tuan Mu Qingcheng, reputasinya memang pantas. Du Fei juga menatap pemandangan ini dengan tatapan aneh. Bagaimanapun, gelar ke-10 dalam daftar emas sudah cukup untuk mengejutkan semua orang yang hadir. 10 posisi teratas dalam daftar emas umumnya ditempati oleh para pejuang terkuat di medan perang 9 provinsi, jadi tidak mengherankan jika Mu Qingcheng berada di peringkat ini. Chuling mengangguk dengan sungguh-sungguh, nadanya dipenuhi rasa iri. Jelas, ia merasakan sedikit rasa iri dan benci terhadap Mu Qingcheng, seorang wanita yang telah mencapai level ini. Entahlah, posisi apa yang diraih Yang Zheng di daftar emas hari itu. Setelah menatap Chuling sejenak, Du Fei tersenyum tipis dan berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Entahlah, tapi kekuatannya seharusnya tidak lebih buruk dari Fu Han. Chuling juga berkata dengan ragu. Meskipun ia membenci Yang Zheng di dalam hatinya, ia tidak mau begitu saja mendiskreditkannya dalam hal seperti itu. Mendengar ini, Du Fei tersenyum. Adegan yang menarik perhatian semua orang ini memang sangat menarik.
Bahkan dengan kepribadiannya, saat ini ia mau tidak mau ingin naik dan mencobanya untuk melihat peringkat apa yang bisa ia dapatkan. Ayo kita coba. Setelah ragu sejenak, Du Fei akhirnya tersenyum lembut dan melambaikan tangannya. Du Fei cukup bersemangat dengan tingkat kekuatannya yang bisa dicapai. Lagi pula, dia adalah penguasa kelima wilayah barat yang baru dinobatkan. Du Fei ingin melihat apa perbedaan antara dirinya dan para mantan penguasa dan orang-orang kuat di medan perang Jiushu. Setelah Mu Qingcheng dan 3 orang kuat lainnya menyelesaikan ujian, meskipun suasana di lapangan ramai, tidak ada yang berani maju untuk ujian untuk sementara waktu. Lagi pula, bagaimanapun juga, jika kekuatannya jauh lebih buruk daripada 3 orang kuat yang baru saja diuji, itu sungguh memalukan. Bagi orang-orang kuat yang cukup peduli dengan reputasi mereka, hal semacam ini sebaiknya dihindari. Jadi, ketika Du Fei berjalan keluar perlahan bersama keempat wanita cantiknya, tentu saja, perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Du Fei, kita bertiga seharusnya tidak ikut ujian. Ordo Jiushu kita masih ordo perunggu. Merasakan tatapan dari segala arah, wajah Yang Zi berubah sedikit aneh, lalu ia menggertakkan gigi dan berbicara. Begitukah mendengar ini, Du Fei mengangguk. Ia tentu mengerti bahwa setiap orang memiliki harga diri masing-masing. Karena Yang Zi dan yang lainnya tidak mau, ia tidak akan memaksa mereka. Aku juga tidak akan naik. Meskipun Ordo Jiushuku adalah Ordo Perak Jiushu, bahkan jika aku naik, itu hanya akan menambah lelucon. Tatapan Culing tertuju pada sekelompok orang kuat di dinasti Tianmi dengan sedikit aneh. Setelah ragu sejenak, ia berbisik. Kalau begitu aku akan naik dan mencobanya sendiri. Du Fei tidak banyak bicara, hanya mengangguk ringan. Haha, bukankah ini orang terkuat di bawah penguasa dinasti Tianqi, Yang Zeng, Jenderal Kanan Culing, apa kenapa kau tidak naik dan melihat peringkatmu atau, dengan kepergian penguasamu, kau bahkan tidak punya sedikit pun keberanian lagi. Tepat saat Du Fei hendak melangkah maju, sebuah suara samar mengejek tiba-tiba terdengar. Seketika, perhatian semua orang teralih ke Fu Han, yang berdiri di depan para prajurit dinasti Tianmi. Ia tiba-tiba menoleh dan menatap Culing, sambil tersenyum tipis. Bukan giliranmu, Fu Han, untuk mengurusi urusan dinasti kiamat kita. Ekspresi Culing tampak sedikit berubah ketika mendengar Fu Han berbicara, tetapi ia masih berbicara dengan suara dingin. Haha, dinasti kiamatmu kalau tidak salah ingat, bukankah dinasti kiamatmu sudah lama bubar sejak Tuan Yang Zengmu dikalahkan oleh bocah rendahan, bukankah para petinggi dinasti kiamatmu sudah pergi dan bubar lagi pula, ku dengar Tuan Yang Zengmu sudah lama mengkhianatimu. Kenapa kau masih saja mengaku dari dinasti kiamat? Apa kau tidak tahu kalau orang yang paling kubenci dalam hidupku adalah mereka yang berasal dari dinasti kiamat? Fu Han menatap Culing dengan sedikit sarkasme. Fu Han, ada atau tidaknya dinasti kiamat, itu tidak ada hubungannya denganmu, kan, tanya Culing dengan wajah dingin. Oh, bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Aku sangat tertarik untuk mengambil alih sampah-sampah itu dari dinasti kiamat. Setelah tersenyum, Fu Han bertepuk tangan pelan dan berkata dengan tenang, keluarlah dan temui jenderal tertinggi mantan bosmu. Saat suara Fu Han mereda, sekitar selusin orang di kerumunan berjalan keluar dengan sedikit malu. Ketika mata mereka tertuju pada Culing, mereka semua mengalihkan pandangan secara tidak wajar. Namun, ketika mereka melihat Du Fei di depan Culing, wajah mereka tiba-tiba berubah. Orang-orang kuat ini tidak lain adalah beberapa orang kuat di dinasti kiamat yang dibiarkan hidup oleh Du Fei hari itu. Kalian semua mengikuti Fu Han. Melihat ekspresi sekelompok orang ini, wajah Culing tiba-tiba berubah, lalu dia berkata dengan suara dingin. Jenderal Kanan, kita tidak punya pilihan lain. Tuan kita tidak ada di manapun, begitu pula Jenderal Kiri, dan kau mengabaikan kita. Setelah kita bertemu, setelah kita bertemu Tuan Muda Fu Han, kita mati atau ditakdirkan untuk mengikutinya. Ekspresi para mantan prajurit dinasti kiamat ini berubah sesaat sebelum mereka berbicara tanpa daya. Kenapa cuma kalian yang tersisa? Di mana yang lain? Ekspresi Culing berubah lagi, tetapi setelah menarik napas dalam-dalam, ia sedikit tenang dan melanjutkan bertanya. Haha, tak perlu tanya. Kalian di dinasti kiamat dulu punya beberapa orang tangguh, tapi aku selalu membenci mereka yang terlalu tangguh, jadi kuhabisi saja mereka. Sekarang dinasti kiamat hanya tinggal namanya saja, aku penasaran apakah Yang Zeng, yang bersembunyi di suatu tempat, masih punya harga diri sebagai penguasa yang kuat. Fu Han tersenyum lembut dan berkata dengan acuh tak acuh, bertemu kalian sekarang adalah perwujudan sempurna dari keinginanku. Aku sangat tertarik merekrut kalian, para jenderal kiri dan kanan dinasti kiamat. Bagaimana jika kalian bergabung dengan dinasti Tianmiku sekarang? Aku akan memberimu status kedua setelah kaisar.
Bagaimana? Tidak tertarik? Pergilah, kata Chuling dengan ekspresi dingin. Haha, bahkan setelah direndahkan seperti ini, kau masih keras kepala. Aku benar-benar ingin tahu, jika kau jatuh ke tanganku, apakah kau masih keras kepala begitu? Selesai berbicara, Fu Han melangkah maju. Seketika, aura seorang master bela diri puncak tingkat 6 meraung, menekan ke bawah menuju tempat penyimpanan roh berada. Ledakan. Namun, tepat ketika auranya hendak menenggelamkan Chuling, aura yang tak tergoyahkan langsung menyebar dari sisi Chuling. Kedua aura kuat itu bertabrakan, dan tiba-tiba terdengar suara ledakan di lapangan. Ekspresi Fu Han berubah drastis karena tekanan yang tiba-tiba itu, dan ia berhenti melangkah, tatapannya tertuju pada Du Fei. Para petinggi dinasti Tianmi yang berdiri di belakangnya juga sedikit berubah, menatap Du Fei dengan sedikit niat jahat. Suasana di lapangan langsung menegang, dan hampir semua mata tertuju pada Du Fei. Mereka jelas tak bisa membayangkan siapa yang berani menghadapi orang super kuat yang hampir menjadi raja ini. Tatapan Qidan dan Mu Qingcheng juga tertuju pada Du Fei dengan penuh minat. Tidak seperti yang lain, mereka telah lama melihat kualitas luar biasa Du Fei, dan rasa ingin tahu mereka saat ini hanyalah tentang identitasnya. Sahabatku, ini masalah pribadi antara dinasti Tianmi Ku dan dinasti Tianqi. Jika kau ingin campur tangan, perlukah kau pertimbangkan apakah kau punya wewenang untuk melakukannya? Pupil mata Fu Han mengerut sejenak, lalu ia menatap Du Fei dengan dingin dan berkata perlahan. Apakah ini urusan pribadi dia milikku? Jika kau ingin menyentuh orang-orangku, itu urusanku. Du Fei menunjukkan senyum nakal di wajahnya, menunjuk Chuling dengan santai, dan berkata dengan ringan. Priamu, kau, ngomong-ngomong, Fu Han sepertinya teringat sesuatu. Kaulah yang disebut penguasa baru wilayah barat, Du Fei. Ledakan. Saat kata Du Fei jatuh, terjadi keributan di lapangan. Jelas, kata bawang memiliki kekuatan yang luar biasa. Sedikit kejutan melintas di mata Mu Qingcheng. Meskipun dia terlalu melebih-lebihkan Du Fei, dia tidak menyangka bahwa dia adalah penguasa baru yang baru-baru ini menjadi begitu terkenal. Namun, ada sedikit niat buruk di mata Qidan. Awalnya, ia cukup tidak puas karena belum menjadi penguasa yang kuat. Menurutnya, ia sudah lama memenuhi syarat untuk menjadi penguasa, tetapi ia tidak menyangka gelar itu diambil oleh Du Fei yang datang entah dari mana. Karena itu, saat ini, ia merasa sedikit jijik. Ia benar-benar tidak mengerti bagaimana anak di depannya ini bisa lebih kuat darinya. Meskipun karaktermu tidak terlalu bagus, penglihatanmu cukup bagus. Du Fei menatap Fu Han sejenak sebelum berbicara dengan serius. Namun, ekspresinya membuat ekspresi Fu Han menjadi getir, dan sedikit niat membasmi terpancar di matanya. Namun, Du Fei berpura-pura tidak melihatnya. Ia menatap Fu Han dan berkata dengan tenang, karena kau kenal Du Fei-ku, maka kau seharusnya tahu bahwa Yang Zheng telah memberikannya kepadaku. Kau boleh menginginkanku jika kau mau. Selama kau bisa bertahan 10 jurus di tanganku, aku akan memberikannya kepadamu. Tapi jika kau tidak bisa, aku akan mengambil tanganmu. Meskipun kata-kata Du Fei sederhana, namun tetap saja menggetarkan. Jelas sekali bahwa Du Fei sama sekali tidak menganggap serius jenius super yang hampir menjadi penguasa ini. Seorang penguasa yang kuat tentu saja sombong. Di bawah kekuasaan penguasa, kita semua adalah semut. Bagus, bagus sekali. Fu Han tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, kenapa kau tidak biarkan aku mencoba dan melihat apa yang kau, penguasa wilayah barat, miliki untuk menyebut dirimu sebagai penguasa? Mengaku sendiri. Du Fei menatap Fu Han dengan senyum tipis. Tuan ini tidak pernah mengaku sebagai. Aku ada urusan serius yang harus ku selesaikan sekarang. Kalau kau benar-benar ingin melawanku nanti, aku pasti akan ikut. Tapi ku ingatkan kau, reputasimu tidak mudah didapat. Bayangkan apa yang terjadi pada Yang Zheng. Menurutku, kau bahkan lebih buruk dari Yang Zheng. Setelah selesai berbicara, Du Fei tidak lagi menatap wajah Fu Han yang memucat karena marah. Sebaliknya, ia perlahan melangkah maju beberapa langkah, lalu mengangkat kepalanya, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan menatap cermin harta karun Yin yang di depannya dengan acuh tak acuh. Melihat tindakan Du Fei, banyak orang di lapangan kembali tertarik padanya. Jelas, penguasa baru wilayah barat ini sedang bersiap untuk menguji kekuatannya sendiri di hadapan cermin harta karun Yin Yang. Mengenai apakah dia naga atau cacing, mungkin ujian ini akan memperjelasnya. Ekspresi Fu Han perlahan kembali tenang. Tatapannya terpaku pada Du Fei, niat membasmi terpancar di matanya. Ia bisa melihat kekuatan Du Fei dengan sangat jelas. Seorang pendekar tingkat tinggi tingkat 6. Meskipun auranya sedikit lebih kuat daripada rata-rata pendekar tingkat tinggi tingkat 6,
itu hanya beberapa poin. Meskipun ia tidak tahu bagaimana ia mengalahkan Yang Zheng, Fu Han merasa Du Fei benar-benar melebih-lebihkan. Setelah ujiannya selesai, ia akan memberitahu semua orang siapa sebenarnya penguasa kelima wilayah barat. Di bawah tatapan mata banyak orang, Du Fei hanya menatap cermin harta karun Yin yang di depannya dengan tenang. Ketika banyak orang mulai sedikit tidak sabar, ia perlahan menghela napas, lalu membalikkan telapak tangannya, dan sebuah ordo Jiushu emas muncul di tangannya. Tatanan emas Kyushu. Melihat ordo emas 9 provinsi, banyak orang menarik napas dalam-dalam. Seperti yang diduga, ia layak disebut sebagai penguasa yang kuat, memiliki kekuatan yang luar biasa. Setidaknya, ordo emas 9 provinsi ini adalah bukti kekuatannya. Setelah menahan ordo emas 9 provinsi sejenak, Du Fei mengerahkan sedikit tenaga, dan seketika, ki internalnya melonjak, dan seberkas cahaya keemasan langsung melesat ke arah cermin-cermin harta karun Yin Yang di depannya. Saat sinar keemasan itu mendarat di cermin harta karun Yin Yang, Du Fei dapat dengan jelas merasakan kekuatan aneh mengalir ke dalam tubuhnya bersama cahaya keemasan itu. Terlebih lagi, kekuatan aneh ini tampaknya memiliki sifat pengintaian tertentu. Saat memasuki tubuhnya, kekuatan itu menyapu ke arah laut Qi Dantiannya dan dunia kecil di antara alisnya. Perasaan ini sangat buruk bagi Du Fei. Lagi pula, ia tidak tertarik memberitahu orang lain tentang latar belakangnya. Oleh karena itu, setelah ragu sejenak, Du Fei langsung mengaktifkan energi sejati dan kekuatan mental di tubuhnya dan mulai menghilangkan kekuatan aneh ini. Berdengung. Saat Du Fei menghilangkan kekuatan aneh ini, cahaya keemasan seperti matahari yang terik tiba-tiba meledak dari Jiushu Golden Order di telapak tangannya, membuat banyak orang menyipitkan mata. Dalam cahaya keemasan yang bersinar, keterkejutan tampak di wajah banyak orang di sekitar. Desir, hampir tanpa ragu, mata semua orang langsung tertuju pada cermin harta karun Yin Yang, dan kemudian mereka melihat bahwa karakter emas besar pada cermin harta karun Yin Yang melonjak liar pada saat ini. Perubahan huruf emas itu hanya berlangsung sesaat, tetapi dengan cepat menarik perhatian seluruh hadirin, dan kilatan cahaya keemasan itu bahkan menarik perhatian beberapa pria kuat di jalan di luar alun-alun. Berdengung. Dengan getaran kecil, karakter emas besar itu akhirnya terbentuk dan langsung muncul di hadapan semua orang. Du Fei, peringkat ke-7 dalam daftar emas, berasal dari dinasti Daan tingkat bawah. Saat pertama kali memasuki medan perang Jiushu, kekuatannya bahkan belum mencapai tingkat sekte bela diri, jadi ia sendirian melawan sekte gaib tingkat atas, membantai para penguasa mereka satu persatu. Ia kemudian berhasil, naik ke peringkat sekte bela diri menengah tingkat 6. Ia bahkan sendirian melawan seorang penguasa sekte gaib, mematahkan kekuatan gabungan 4 penguasa wilayah barat Jiushu dan mendapatkan warisan kuno. Kemudian, di kota Tulang Layu, ia sendirian mengalahkan penguasa Yang Zheng, salah satu dari 4 penguasa wilayah barat, dan di tengah sorak-sorai ribuan prajurit perkasa, ia dipromosikan ke peringkat penguasa kelima wilayah barat. Penguasa Du Fei, sungguh pantas menyandang gelar itu. Tertawa, seluruh penonton langsung terkesiap, dan banyak orang menatap kata-kata di cermin harta karun Yin Yang dengan takjub, wajah mereka dipenuhi kegembiraan yang membara. Tanpa melihat catatan pertempuran mencengangkan yang menyusul, kalimat pertama itu saja sudah cukup membuat banyak orang tergila-gila. Ketujuh pada daftar emas. Ini adalah posisi yang hanya bisa ditempati oleh prajurit tingkat overlord. Terlebih lagi, dibandingkan dengan peringkat ini, Fu Han, Qi Dan, dan bahkan Mu Qingcheng semuanya tampak sedikit lebih rendah. Pada saat ini, banyak orang bahkan mengira cermin harta karun Yin Yang mungkin pecah, tetapi sayangnya, semua orang tahu bahwa cermin harta karun Yin Yang tidak pernah pecah. Saat itu, ekspresi Fu Han benar-benar muram. Du Fei, yang tampak biasa saja baginya, tiba-tiba memiliki peringkat setinggi itu, membuat matanya berkedut liar. Saat itu, kata ketujuh terasa berat baginya, membuatnya sedikit terengah-engah. Jika peringkat Du Fei lebih rendah dari 10 besar daftar emas, ia tidak akan merasakan apa-apa. Lagi pula, ia telah menyembunyikan kekuatannya sendiri. Jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, naik beberapa peringkat bukanlah masalah. Namun, 10 posisi teratas daftar emas selalu diperuntukkan bagi tokoh-tokoh paling kuat dan dominan di medan perang Kyushu. Menghadapi tokoh-tokoh seperti itu, Fu Han tidak memiliki peluang untuk menang. Fu Han tidak bodoh. Dia sangat mengerti arti peringkat ke-7 di daftar emas. Setidaknya itu berarti dia bukan tandingannya. Kak Zidan, orang ini, tidak mudah dihadapi. Seorang pria yang berdiri di belakang Zidan mengerutkan bibirnya dan berkata setelah dia terbangun dari keterkejutannya. Dia benar-benar sulit dihadapi, bisik Qi Dan, sedikit ketakutan terpancar di matanya.
Aku penasaran, warisan macam apa yang dimiliki pria ini hingga dia bisa sampai di titik ini. Aku penasaran, jika para penguasa yang terlahir dengan kekuatan super, yang selalu tinggi dan berkuasa, tahu bahwa seseorang seperti Du Fei telah muncul, bagaimana perasaan mereka? Mata indah Mu Qingcheng kini tertuju pada sosok ramping itu. Ia mengerti betul apa arti posisi ketujuh dalam daftar emas. Oleh karena itu, meskipun sifatnya acuh tak acuh, tatapan aneh melintas di matanya. Tentu saja, ini bukan berarti ia tertarik pada Du Fei, melainkan karena ia akhirnya menyadari kekuatan Du Fei sebagai penguasa wilayah barat. Katanya orang ini dan Zhang Tian tidak akur kalau begitu, Qi Cheng pasti seru banget. Setelah menatap Du Fei sejenak, Mu Qingcheng tersenyum tipis dan bergumam. Keheningan menyelimuti seluruh alun-alun. Semua orang mulai tenang dari keterkejutan dan memusatkan perhatian pada sosok ramping itu. Semua orang tahu bahwa jika berita tentang peringkat ketujuh dalam daftar emas menyebar, kota Qi akan diguncang hebat. Perlu diketahui bahwa peringkat cermin harta karun Yin yang bukan hanya untuk satu kota, tetapi semua orang kuat di seluruh medan perang Jiushu akan berada di atasnya. Dengan kata lain, selain monster-monster yang telah memiliki ordo emas ungu Jiushu, hanya ada 6 orang di medan perang Jiushu yang dapat melampaui Du Fei. Terlebih lagi, tidak diketahui apakah Du Fei menyembunyikan kekuatannya. Jika demikian, itu akan menjadi lebih mengerikan. Di tengah tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, Du Fei tampaknya sudah cukup melihat setelah beberapa saat. Ia membalikkan telapak tangannya dan menyimpan ordo emas Jiushu di tangannya. Setelah kata-kata besar yang membakar di cermin harta karun Yin yang menghilang, ia perlahan menarik pandangannya, berbalik, dan menatap Fu Han, yang wajahnya kini sedikit kaku, dengan senyum tipis, lalu berkata dengan ringan, jika kau masih ingin bertarung, aku akan menemanimu. Perjanjiannya tetap sama. Jika kau ingin pergi, aku akan memberimu kesempatan untuk pergi, tetapi kau harus mengerti bahwa jika tempat ini bukan Qi Cheng, kau pasti sudah mati sekarang. Mendengar ini, ekspresi Fu Han tiba-tiba menjadi gelap, dan aura arogannya yang sebelumnya langsung terpendam. Ia jelas mengerti bahwa Du Fei tidak pantas mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini. Fu Han sangat menyadari kekuatan dinastinya. Sekalipun semua orang menyerang bersama, mereka mungkin tidak akan sebanding dengan orang di depan mereka. Karena itu, jika ia terus keras kepala saat ini, itu tidak akan ada gunanya baginya. Oleh karena itu, setelah menatap Du Fei sejenak dengan sedikit rasa aneh, ia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun yang kasar. Ia malah tertawa sinis dan segera pergi bersama orang-orang di sekitarnya dengan sedikit malu. Du Fei menatap tempat Fu Han menghilang dengan acuh tak acuh, terkekeh dalam hati. Ia tentu mengerti bahwa orang seperti Fu Han tidak akan membiarkan hal-hal begitu saja. Namun, jika mereka berani menyusahkannya lagi lain kali, konsekuensinya mungkin lebih dari sekadar penghinaan. Haha, Tuan Du, aku Qi Dan. Awalnya aku menyimpan dendam terhadap promosi Tuan Du, tapi hari ini aku sadar aku terlalu sombong. Kalau Tuan Du tidak keberatan, mungkin kita bisa berkenalan. Saat Fu Han dan yang lainnya pergi dengan lesu, Qi Dan, yang sedari tadi menatap Du Fei, ragu sejenak sebelum melangkah maju dan membungkuk sedikit. Jelas, orang ini pintar, tidak ingin menyinggung orang seperti Du Fei dengan sikap permusuhannya yang tak disengaja. Du Fei menatap pria di depannya yang tampak agak kesal dengannya, tetapi tersenyum dan berkata lembut, latar belakang saudara Qi Dan tidak jauh berbeda dengan saya. Kita sama-sama mengandalkan diri kita sendiri untuk sampai ke titik ini. Kamu harus memiliki harga diri dan kepercayaan diri sendiri. Saya sangat memahami hal ini. Saya juga mengagumi kemampuan saudara Qi Dan. Bagaimanapun, lebih baik punya satu teman lebih banyak daripada satu musuh lebih banyak. Sekarang Zidan sengaja berteman dengannya, Du Fei tidak akan menolaknya. Haha, peringkat ke-7 di daftar emas dan peringkat ke-18 di daftar emas benar-benar perbedaan yang sangat besar. Raja Du sebaiknya tidak menertawakanku. Bagaimanapun, dengan kekuatan Raja Du, pasti akan ada tempat bagi Raja Du di istana Jiushu di masa depan. Qi Dan mendesah tulus, dan jelas terlihat bahwa ia sangat iri akan hal ini. Tidak semudah yang kau katakan. Monster-monster yang tidak perlu diberi peringkat di sini adalah orang-orang yang benar-benar kuat. Du Fei menggelengkan kepalanya sedikit. Ini, hehe. Qi Dan juga mendengar bahwa Du Fei sepertinya tidak ingin melanjutkan topik cermin harta karun Yin Yang. Ia segera mengganti topik dan berkata dengan ringan, Du Bawang muncul di momen spesial ini. Kurasa dia datang untuk lelang Jiushu, kan? Lelang Jiushu. Du Fei sedikit terkejut ketika mendengarnya. Mungkinkah Raja Du tidak tahu melihat ekspresi Du Fei? Qi Dan sedikit terkejut. Lalu ia mengangguk mengerti dan berkata,
Aku baru mengetahuinya secara tidak sengaja. Wajar saja kalau Raja Du tidak tahu. Lelang Jiushu ini diselenggarakan oleh para murid Jiutian Xuanzong. Bisa dibilang ini adalah lelang terbesar di medan perang Jiushu. Terlebih lagi, dalam setiap perang Jiushu, lelang Jiushu hanya akan diadakan sekali, yaitu pada malam menjelang perang Jiushu yang sebenarnya. Dalam lelang Jiushu ini, beberapa harta karun dari medan perang Jiushu akan dijual. Harta karun ini sebagian besar diperoleh oleh para murid Jiutian Xuanzong dari medan perang Jiushu. Konon, ada beberapa harta karun yang tak terbayangkan di antara harta karun tersebut. Lelang Jiushu, wajah Du Fei memancarkan sedikit ketertarikan saat mendengar ini. Lelang Jiushu akan diadakan 3 hari lagi. Setelah lelang, perang Jiushu akan benar-benar dimulai. Lelang akan diadakan di sini. Jika Du Bawang tertarik, dia harus datang. Kau tahu, ini kesempatan terakhir untuk meningkatkan efektivitas tempurmu sebelum perang Jiushu benar-benar dimulai, jelas Qi Dan dengan suara rendah. Du Fei mengangguk. Untuk acara sebesar ini, mungkin banyak orang yang datang. Sekarang setelah ia menemukannya, ia tidak boleh melewatkannya apapun yang terjadi. Lelang Jiushu akan diadakan serentak di 9 kota besar di luar Gunung Jiushu. Ini akan menjadi pertarungan sejati para pejuang puncak medan perang Jiushu. Karena lelang Jiushu mengandalkan 9 cermin virtual ini, yang menghubungkan sementara kotak-kotak di 9 kota tersebut. Pemandangan seperti ini jarang terlihat. Tepat saat Du Fei sedang berpikir, sebuah suara menawan tiba-tiba terdengar. Du Fei mendongak dan melihat Mu Qingcheng, mengenakan gaun ungu, perlahan mendekat. Senyum tipis menghiasi wajahnya yang menawan dan lembut. Apakah ini pertemuan pertama semua kekuatan teratas di medan perang Jiushu? Mendengar ini, Du Fei perlahan menghela napas lega. Belum lagi harta apa yang akan muncul di lelang Jiushu, tetapi fakta bahwa semua kekuatan teratas di medan perang Jiushu akan bertemu sudah cukup mendebarkan. Terima kasih, Nona Mu, sudah memberitahu saya. Setelah sedikit terkejut, Du Fei membungkuk kepada Mu Qingcheng. Semoga kita bisa bertemu lagi. Setelah menatap Du Fei dengan senyum penuh arti, Mu Qingcheng sedikit memutar tubuhnya yang ramping, tetapi dia sudah pergi perlahan bersama sekelompok besar orang. Du Fei menatap satu-satunya wanita di antara para penguasa wilayah barat dan tanpa sadar mengerutkan kening. Arti kata-katanya cukup menarik. Haha, Raja Du sungguh beruntung. Bahkan wanita cantik jelita yang cukup terkenal di seluruh medan perang Jiushu ini pun tertarik padamu, Raja Du. Aku sangat iri padamu karenanya. Qi Dan menyipitkan mata dan menatap punggung Mu Qingcheng, lalu sesaat kemudian ia tersenyum tipis. Kecantikan itu indah, tapi sayangnya, bisa berduri. Du Fei tersenyum. Ia telah bertemu banyak wanita selama bertahun-tahun. Dari segi kecantikan, tak ada yang bisa menandingi Xiao Ai. Dari segi penampilan, tak ada yang bisa menandingi Xiao Ran, rubah langit ekor 9. Dari segi temperamen, tak ada yang bisa menandingi Yun Yuqing. Meskipun Mu Qingcheng juga wanita yang sangat menawan, ia masih jauh dari mampu menarik perhatiannya. Lagi pula, sejujurnya, dua wanita di belakangnya tidak jauh lebih buruk. Melihat Du Fei tidak berniat seperti itu, Qi Dan hanya tersenyum. Setelah mengamati sekeliling sejenak, ia berkata dengan ringan, 2 dari 5 penguasa wilayah barat telah muncul. Yang Zheng mungkin tidak akan datang. Namun, 2 penguasa lainnya belum pernah datang ke sini untuk menguji kekuatan mereka. Ditambah lagi beberapa orang kuat yang bersembunyi di kegelapan, Qi Cheng bisa dikatakan penuh dengan harimau berjongkok, naga tersembunyi, dan harimau berjongkok. Lagi pula, Tuan Du sendirian, jadi mau tidak mau Anda akan mengalami kesulitan dalam melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita membentuk aliansi dan mengatasi masalah dari negara adidaya itu bersama-sama? Mendengar ini, Du Fei terkekeh pelan, menatap Qi Dan sejenak, lalu berkata dengan tenang, aku terbiasa menjadi liar, dan aku benar-benar tidak tertarik untuk bergabung dengan yang lain. Lagi pula, perang Kyushu yang sesungguhnya akan segera dimulai. Di tempat seperti itu, aliansi sangatlah rapuh. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain, bukan? Zidane juga orang yang cerdas. Mendengar hal ini, ia tak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, kalau soal membentuk aliansi, bicara saja sudah cukup. Kalau ia terlalu banyak bicara, itu bukan hal yang akan dilakukan orang cerdas. Selanjutnya, Qi Dan tidak lagi berbasa-basi, melainkan membungkuk kepada Du Fei dan bergegas pergi bersama sejumlah besar orang. Kurasa kita harus datang dan melihat lelangnya 3 hari lagi. Tatapan Du Fei tertuju pada Chu Ling di sampingnya dan dia berkata dengan ringan. Chu Ling dan Yang Zi tampak baru saja pulih dari keterkejutan mereka. Setelah hening sejenak, Chu Ling perlahan berkata,
lelang ini bisa dibilang merupakan acara besar di medan perang Jiushu. Kita harus datang dan melihatnya. Mungkin kita bisa menemukan beberapa harta langka yang akan sangat meningkatkan kekuatanmu. Kita juga perlu mempersiapkan beberapa hal untuk acara mendatang. Ya, Du Fei mengangguk, lalu tatapannya kembali tertuju pada Yang Zi. Setelah ragu sejenak, ia melanjutkan, kau harus tinggal bersamaku selama beberapa hari ke depan. Ketika perang Jiushu resmi dimulai, kau tidak perlu berpartisipasi dalam perang Jiushu yang sebenarnya. Sebaliknya, tunggulah di sini sampai perang Jiushu berakhir. Ketika saatnya tiba, pergilah. Dengan Yuan Dan, Jiuxian Tianqimu pasti akan memiliki harapan untuk bangkit kembali. Tentu saja, jika kau secara sukarela berpartisipasi dalam perang Jiushu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, setelah memasuki Gunung Jiushu, bahkan aku pun tidak akan bisa melindungimu. Terima kasih banyak, Yang Zi mengangguk dan berkata pelan. Du Fei sudah berusaha sekuat tenaga untuk membantu mereka sampai sejauh ini. Jika mereka mendesak lebih, akan dianggap mereka tidak dewasa. Baiklah, hal pertama yang harus kita lakukan setelah memasuki Qiceng sudah selesai. Ayo kita cari tempat istirahat dulu, kata Du Fei sambil meregangkan badan. Mendengar ini, ekspresi aneh muncul di wajah Chuling, tetapi setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, jika kamu ingin beristirahat, aku tahu tempatnya. Bicaralah, kata Du Fei ringan. Paviliun Tuan, kata Chuling lembut, di Qiceng, ada 4 paviliun Tuan di timur, selatan, barat, dan utara. Awalnya, paviliun Tuan Utara milik dinasti Tianqi, tapi kurasa Yang Zeng tidak akan datang, jadi paviliun Tuan Utara seharusnya menjadi milikmu. Paviliun Utara Overlord Du Fei terdiam sejenak sebelum mengangguk. Lagi pula, identitasnya sebagai Overlord telah terbongkar, jadi tidak perlu terlalu tertutup. Karena dia memenuhi syarat untuk tinggal di paviliun Utara Overlord, maka dia bisa langsung pindah. Ini juga akan membuat para orang menyebalkan yang punya rencana lain lebih berhati-hati ketika ingin bertindak. Kalau begitu ikuti aku. Meskipun Chuling juga baru pertama kali mengunjungi Qiceng, sebagai anggota faksi yang kuat, ia memiliki informasi yang jauh lebih banyak daripada yang bisa didapatkan oleh seseorang dari faksi kecil seperti Du Fei. Oleh karena itu, setelah berkeliling kota selama lebih dari setengah jam di bawah bimbingan Chuling, sebuah paviliun yang tenang akhirnya muncul di hadapan mereka. Paviliun Overlord Utara terletak di pusat bagian utara Qiceng, setara dengan 3 paviliun Overlord lainnya. Di tengah-tengah Qiceng terdapat alun-alun dengan cermin harta karun Yin Yang. Dari sudut pandang ini saja, keberadaan paviliun Overlord yang megah sudah terlihat jelas. Du Fei dan yang lainnya tidak ragu-ragu memasuki paviliun utara Tuan, yang tidak berani dimasuki dengan mudah oleh orang biasa, dan kemudian tinggal di lantai atas paviliun. Setelah itu, kedua murid Jiuxian Tianqi mulai membersihkan lingkungan sekitar dengan cukup sadar, sementara Du Fei duduk langsung di singgasana di lantai atas paviliun, perlahan-lahan menutup matanya dan mengatur napasnya. Waktu berlalu dengan lambat, dan segera siang hari menghilang dan malam tiba. Du Fei, yang sedari tadi memejamkan mata untuk mengatur napas, tiba-tiba membuka matanya perlahan. Setelah menyapukan pandangannya dengan santai di malam hari, ia mendesah. Ia bisa merasakan bahwa sejak ia pindah ke paviliun utara Overlord, ada lebih banyak mata-mata yang mengintip di sekitarnya. Tidakkah kau merasa kesal melihat orang-orang ini dari siang hingga malam, kata Du Fei dengan sedikit depresi. Kita tak bisa berbuat apa-apa. Para penguasa selalu menarik perhatian semua orang kuat di medan perang Jiushu. Lagi pula, kekuatanmu memang agak lemah, jadi wajar saja orang-orang ini tertarik padamu. Jika kau tidak pergi ke alun-alun untuk menunjukkan kekuatanmu hari ini, aku khawatir saat kau memasuki paviliun utara penguasa, beberapa orang picik akan datang memprovokasimu, kata Chuling ringan. Kalau memang ada orang buta seperti itu, basmi saja dia. Aku tak percaya orang-orang kuat dari sekte Jiu Tianxuan itu akan peduli dengan hal-hal seperti itu, kata Du Fei enteng. Asalkan tidak terlalu keterlaluan, mereka biasanya tidak akan peduli. Tapi reputasimu sekarang sudah cukup, jadi tidak perlu khawatir. Hanya saja lalat-lalat ini memang agak mengganggu, kata Chuling ringan. Du Fei menggelengkan kepalanya frustrasi. Terlalu banyak orang kuat yang mengincarnya. Jika dia menangani mereka satu persatu, dia mungkin tidak akan punya pekerjaan lain selama 3 hari ke depan. Du Fei tidak mau repot-repot mengurus mereka lagi. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan tenang, gunakan 2 hari ke depan untuk menyelesaikan masalah. Ketika perang Kyushu benar-benar dimulai, kami akan berada di sana lebih dulu. Sebaiknya kau bersiap. Jika saat itu kau memilih untuk berpihak pada Yang Zeng, percayalah padaku, meskipun kita hanya berteman sedikit sekarang,
aku akan segera mencabut larangan itu. Aku mengerti, kata Chuling ringan, seolah-olah apa yang dia bicarakan tidak ada hubungannya dengan hidupnya. Yang Zi di samping juga jelas mendengar sesuatu, tetapi raut wajahnya tetap tidak berubah, seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Sebaliknya, ia duduk di sana, mengamati hidungnya dengan mata dan hati dengan hidungnya, karena ia juga mengerti bahwa banyak hal tidak akan bermanfaat jika diketahui. Du Fei menatap Chuling sejenak sebelum perlahan mengalihkan pandangannya. Namun, tepat saat ia hendak menutup mata untuk mengatur napas, alisnya tiba-tiba sedikit berkerut. Tatapannya langsung tertuju keluar paviliun utara Overlord. Menatap langit malam yang gelap, Du Fei mencibir, kalau berani masuk, keluar sekarang juga. Menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekor bukanlah keahlian. Hahaha, pantas menjadi penguasa kelima wilayah barat medan perang Jiushu. Terlepas dari apapun, visi ini di luar dugaanku. Tawa samar tiba-tiba bergema di udara. Kemudian, sesosok hitam tiba-tiba muncul di langit malam yang gelap, dan kemudian, dengan cara yang sangat aneh, mendarat di pagar luar lantai atas paviliun utara penguasa. Dengan tatapan merendahkan, sosok itu mengamati Du Fei dengan acuh tak acuh. Tatapan Du Fei langsung menyapu sosok hitam yang muncul. Sosok yang tiba-tiba muncul itu adalah seorang pria berusia sekitar 25 atau 26 tahun, berpakaian hitam. Wajahnya biasa saja, tetapi dengan senyum licik di wajahnya, yang membuat orang merasa tidak nyaman hanya dengan melihatnya. Namun, karena hal ini, Du Fei merasakan sedikit bahaya darinya. Sejak ia menjadi penguasa yang kuat, hanya ada segelintir orang yang bisa membuatnya merasa berbahaya. Kamu Yu, Yang Zi, yang berdiri di samping, tiba-tiba berubah ekspresi ketika melihat sosok ini muncul. Wajahnya memucat dan ia berteriak pelan. Dua murid Jiuxian Tianqi lainnya begitu ketakutan hingga mereka jatuh ke tanah, tubuh mereka terus-menerus gemetar. Yeyu, nama ini membuat Du Fei sedikit mengernyit. Ia sepertinya pernah mendengar nama ini, tetapi ia tidak ingat di mana ia mendengarnya. Yeyu dari dinasti Furi adalah orang terkuat di dinasti Furi di bawah penguasa Zhang Tian. Konon, jika ia muncul di pasukan manapun di luar dinasti Furi, ia pasti memenuhi syarat untuk menjadi penguasa, tetapi muncul di dinasti Furi adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Pupil mata Chuling sedikit mengecil, dan ia berbicara pelan setelah beberapa saat. Apakah itu Wang Chao Yeyu yang pergi ke Jepang? Du Fei tersenyum tipis setelah mendengar penjelasan Chuling. Pantas saja aura orang ini begitu kuat. Ternyata dia juga bukan orang biasa. Ada beberapa orang kuat yang diam-diam mengawasiku, tapi kaulah orang pertama yang berani muncul. Setelah menyipitkan mata sejenak, Du Fei berkata ringan. Kita di dinasti Furi bukan tikus-tikus itu. Sekarang setelah kita ketahuan, kalau kita tidak muncul, bukankah kita akan mendapat masalah? Yeyu menyeringai tipis, memperlihatkan senyum menawannya. Keberanian sekali. Kau pantas menjadi dinasti Furi, Du Fei terkekeh. Kalau begitu, kenapa kau tidak bilang saja apa yang membawamu ke sini menemuiku? Tidak banyak. Hanya beberapa pertanyaan yang diminta tuanku untuk kuajukan padamu. Yeyu menatap wajah Du Fei sejenak sebelum berkata dengan lembut, kau membasmi Pang Wei dan kelompoknya yang beranggotakan 5 orang, kan? Tidakkah kau merasakan bekas darah yang memburu jiwa di tubuhku sekarang setelah kau tahu segalanya? Mengapa kau harus mengatakan semua omong kosong ini? Du Fei mengangkat bahu dan berkata ringan. Tingkah laku Du Fei di luar dugaan Yeyu. Jelas, banyak kata-katanya yang menyelidik berubah menjadi omong kosong. Setelah pupil matanya mengerut sejenak, ia berkata dengan nada agak muram, kau tidak bisa begitu saja membasmi orang-orang dari dinasti Furiku. Aku sudah membasminya. Apa gunanya mengatakan ini? Kata Du Fei sambil tersenyum. Mendengar ini, pupil mata Yeyu kembali mengerut. Ia menatap Du Fei dengan tatapan yang agak dingin. Di matanya, terpancar cahaya tajam bak pisau. Kau juga harus tahu bahwa ketiga gadis dari Jiuxian Tianqi adalah orang-orang yang ingin kita bawa ke dinasti Jepang. Sungguh disayangkan. Aku baru saja berjanji kepada mereka bahwa aku, Du Fei, akan melindungi mereka selama mereka berada di kota ini. Karena kau sudah muncul, kau bisa membantuku menyampaikan pesan kepada tuanmu. Jika dia bersedia memulangkan gadis-gadis dari Jiuxian Tianqi yang telah ditawan sebelumnya, maka aku, Du Fei, akan berutang budi padanya, Zhang Bawang. Bagaimana? Du Fei menatap Yeyu sejenak sebelum melanjutkan dengan senyum tipis. Hehehe, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Yeyu menggelengkan kepalanya pelan, menyipitkan mata, dan berkata perlahan, Du Fei, mungkin di mata orang lain, kau memang penguasa terkuat kelima di wilayah barat, dan gelar ketujuh dalam daftar emas juga sangat mengesankan. Namun, sebaiknya kau pahami bahwa kita adalah dinasti Furi.
Sekarang, aku memberimu kesempatan. Jika kau bergabung dengan dinasti Furiku sekarang, termasuk gadis di sebelahmu, dinasti Furiku akan memastikan kau berhasil bergabung dengan sekte Jiu Tianxuan. Namun, syaratnya adalah menyerahkan ketiga gadis itu. Aku tidak akan bicara omong kosong, tapi setelah sampai sejauh ini, kurasa kau mengerti betapa serunya medan perang Kyushu. Kalau aku jadi kau, aku pasti tidak akan mempertaruhkan nyawaku demi beberapa orang yang tidak ada hubungannya. Begitu selesai berbicara, Ye Yu mengepalkan tangannya sedikit, dan tiba-tiba aura jahat samar perlahan menyebar dari tubuhnya. Seketika, retakan samar muncul di silinder-silinder di sisinya. Du Fei menyipitkan mata dan menatap Ye Yu di depannya. Melihat aura pembasmi yang terpancar darinya, ia mengangguk perlahan. Orang ini memang sombong, tapi ada alasannya kenapa dia sombong. Ia mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan sandaran tangan singgasana beberapa kali. Setelah beberapa saat, Du Fei tersenyum lembut dan berkata dengan nada sarkastis, mungkin inilah perbedaan antara kau dan aku. Perbedaan ini telah menjadikan aku penguasa wilayah barat, sementara kau masih guk-guk orang lain. Kalau aku jadi kamu, aku pasti akan membenturkan kepalaku ke tanah dan mati sekarang juga. Sebagai seorang pejuang yang kuat, kamu akan menjadi antek orang lain seumur hidupmu. Ye Yu, apa kamu pantas bicara di depanku? Wajah Du Fei penuh sarkasme, dan kata-katanya begitu dingin hingga bisa membekukan udara di sekitarnya. Melihat ekspresi Du Fei, tatapan ganas perlahan muncul di mata Ye Yu. Ia menatap Du Fei, memiringkan kepalanya sedikit, dan tiba-tiba mendengar suara retakan tulang. Suara ini sangat keras dan tajam di loteng kosong ini. Setelah menatap Du Fei beberapa saat, Ye Yu akhirnya menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Du Fei mendongak, menatap Ye Yu, yang kini tak tersamarkan aura pembasminya, dengan sedikit niat membasmi terpancar di sudut mulutnya. Setelah menatap Ye Yu, yang bagaikan pedang terhunus, sejenak, Du Fei perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu cara menulis kata kematian. Jika kau merasa mampu, mengapa tidak mengajariku? Kalau aku mengajarimu, harganya mungkin nyawamu. Kata Ye Yu perlahan sambil tersenyum sinis. Kali ini, gelombang tak terlihat tiba-tiba memancar darinya, membuat senyum di wajahnya semakin sinis. Hari ini, banyak orang ingin melihat kekuatanku, penguasa baru wilayah barat, tetapi mereka tidak berani keluar dan mencobanya. Namun, karena kau begitu murah hati dan bersedia menggunakan hidupmu untuk mengujinya, bagaimana mungkin aku menolak kebaikan seperti itu? Du Fei berdiri perlahan. Meskipun suaranya datar, suaranya langsung menyebar ke segala arah seperti air pasang. Jelas, semua orang kuat yang bersembunyi di sekitarnya mendengar kata-katanya. Gerakan kecil Du Fei langsung menimbulkan tekanan yang sangat kuat, langsung menekan aura tajam Ye Yu. Momentum ini membuat pupil mata Ye Yu sedikit mengecil. Oke, kamu tidak perlu takut. Lagi pula, kamu di sini untuk berpartisipasi dalam perang Jiushu. Karena kamu mengikuti Du Fei, jangan mempermalukannya. Culing melirik Du Fei, menggelengkan kepalanya pelan, lalu mengulurkan tangannya dan menekannya pada Yang Zi yang sedikit gemetar, lalu berbicara dengan ringan. Mendengar ini, sosok Yang Zi perlahan mengendur. Saat ini, ia menatap Du Fei dengan sedikit lebih penuh harap. Mungkin, hanya orang ini yang bisa sepenuhnya membebaskannya dari bayang-bayang dinasti Furi. Sepertinya para wanita di belakangmu cukup percaya diri dengan kekuatanmu. Ye Yu melangkah maju dengan ringan, dan langsung mendengar raungan di udara. Kalau dipikir-pikir, karena kamu akan bertarung di sini, bagaimana kalau kita bertaruh dulu? Dengan begitu, mungkin pertarungannya akan lebih menarik. Du Fei tiba-tiba tersenyum dan berkata, menyipitkan mata dan menatap Ye Yu di depannya. Kau bilang, Ye Yu berkata ringan tanpa mengubah ekspresinya. Kalau aku kalah, tak perlu lagi omong kosong. 3 wanita yang kau inginkan tentu saja akan menjadi milikmu. Tapi kalau kau kalah, kau harus mengembalikan para wanita Jiuxian Tianqi kepadaku. Bagaimana? Kata Du Fei sambil tersenyum. Rencanamu bagus, kata Ye Yu dengan ekspresi dingin. Apa kau tidak berani? Du Fei memiringkan kepalanya. Kalau tidak berani, anggap saja aku tidak pernah bilang apa-apa. Silakan saja. Siapa bilang aku tidak berani? Ye Yu mendengus dingin, karena kamu ingin berjudi, kenapa aku tidak menemanimu? Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangan kanannya dan menepukkannya pelan ke depan, lalu tiba-tiba gelombang energi terpancar. Kata-kata seorang pria sejati adalah jaminannya. Cepat dan cambuk kudanya. Du Fei juga mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba sebuah lambaian tangan keluar. Kemudian, ia mendengar suara ledakan energi sejati yang langsung menyebar.
Karena kita sudah membuat janji, mari kita mulai. Itulah yang kumaksud. Du Fei tersenyum, tetapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba berubah, dan kemudian cahaya putih tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, dan kemudian saat berikutnya, cincin Xuanbing Wuzong langsung diaktifkan. Bahkan Du Fei tidak berani ceroboh saat berhadapan dengan orang seperti Ye Yu, karena dia tahu betul bahwa meskipun kekuatan orang di depannya ini tidak sebaik Yang Zheng hari itu, kemungkinan besar tidak jauh lebih buruk. Ledakan. Hampir pada saat cincin Xuanbing Wuzong diaktifkan, Du Fei menghentakkan kakinya di udara, dan sosoknya langsung berubah menjadi bayangan dan melesat maju. Tiba-tiba, ledakan sonik terdengar, dan di belakang telinganya, serangan-serangan tajam juga menggerogoti lokasi Ye Yu dengan kecepatan kilat. Ledakan. Hampir bersamaan dengan kemunculan Du Fei, Ye Yu juga melangkah maju. Dalam sekejap, dua sosok secepat kilat saling berpapasan di atas loteng. Ledakan sonik langsung menyebar. Detik berikutnya, angin kencang langsung menghancurkan atap loteng menjadi debu. Mencicit, kedua sosok itu berhenti di udara bersamaan, lalu berputar. Tatapan mereka pun semakin serius, karena dalam pertarungan sebelumnya, belum ada pemenang yang jelas. Menarik, Du Fei menginjak kehampaan lagi, dan seketika sosoknya muncul di belakang Ye Yu dalam sekejap. Kemudian, energi sejati yang dahsyat itu langsung mengembun menjadi segel batu es raksasa di telapak tangannya. Segel 1 Yuan Evil Es. Du Fei mengayunkan segel batu es raksasa itu seperti kincir angin, dan seketika, segel itu melesat dengan hembusan angin kencang, menghantam dahi Ye Yu. Dengan kekuatan Du Fei saat ini, ia melepaskan seni bela diri sihir es ini, dan energi langit dan bumi di sekitarnya langsung ditekan dan dihantam. Hal ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa dahsyatnya serangan Du Fei. Melihat serangan cepat Du Fei, mata Ye Yu sedikit menyipit, lalu dia menggeser kakinya, dan tangan kanannya berputar di udara dengan cara yang sangat aneh, dan tiba-tiba sebuah spiral energi keluar dari ujung jarinya. Pemintal angin. Desir. Saat Ye Yu menunjuk, aura yang sangat tajam langsung menyembur dari ujung jarinya, lalu langsung berubah menjadi giroskop raksasa dengan radius beberapa meter. Dengan aura yang sangat tajam, giroskop itu menghantam segel batu es yang datang dari depan. Dentang. Saat kedua seni bela diri itu bertabrakan, suara yang sangat keras tiba-tiba menyebar di udara, dan api yang terlihat dengan mata terbuka juga menyala seketika. Jika hanya itu yang kau punya, kau tidak bisa mengklaim diri sebagai penguasa. Serangan itu gagal, dan dingin di mata Ye Yu semakin kuat. Kemudian, ia tiba-tiba berteriak pelan, dan tiba-tiba energi sejati yang sangat dahsyat terpancar dari tubuhnya. Momentum semacam ini sungguh luar biasa. Saat fluktuasi semacam ini menyebar, mata banyak orang sedikit menyipit. Jelas bahwa Ye Yu telah berhasil menembus bencana sekte keempat dan maju ke puncak ranah seni bela diri tingkat 6. Di tengah kegelapan malam, banyak orang menyaksikan pemandangan ini, mata mereka bergetar hebat. Kekuatan Ye Yu sudah mencapai titik ini, jadi seberapa mengerikankah kekuatan Tuan Zhang Tian? Retakan. Seiring kekuatan Ye Yu melonjak, giroskop angin di ujung jarinya menjadi semakin tajam. Pada saat tertentu, retakan muncul di segel batu es di telapak tangan Du Fei, lalu meledak di bawah tatapan semua orang. Ledakan. Di bawah dampak seperti itu, tubuh Du Fei bergetar hebat, dan kemudian dia mundur beberapa langkah di udara sebelum dia menstabilkan tubuhnya lagi. Pemintal angin, putar. Melihat serangan Du Fei berhasil dipatahkan, Ye Yu sama sekali tidak ragu. Jari-jarinya sedikit gemetar, dan tanda di tangannya langsung berubah. Giroskop angin langsung meledak menjadi pusaran angin raksasa, menyapu ke arah Du Fei. Ledakan. Energi vital langit dan bumi di udara tiba-tiba meledak, bahkan udara di sekitarnya samar-samar dipenuhi kilatan angin dan guntur, seolah-olah gerakan Ye Yu bahkan dapat merobek langit dan bumi. Pada saat ini, banyak orang kuat yang bersembunyi di kegelapan terengah-engah. Jelas, mereka semua mengerti bahwa jika mereka menghadapi serangan seperti itu dari Ye Yu, akhir yang mengerikan akan menimpa mereka. Du Fei, beruntungnya kau mati karena jurusku ini. Hari ini aku akan memberitahumu cara menulis kata kematian. Tatapan Ye Yu tajam, dan ia mengunci lokasi Du Fei. Kemudian ia menunjuk lagi, dan tiba-tiba pusaran badai raksasa itu menyapu ke arah lokasi Du Fei seperti naga badai. Krak, krak, kemanapun naga badai mencapai, retakan muncul di loteng paviliun utara Overlord, dan pecahan batu serta serpihan kayu sesekali berserakan di beberapa tempat. Hanya dengan melihat ini, kau bisa melihat betapa dahsyatnya jurus ini. Ini sebenarnya seni bela diri tingkat 5 tingkat tertinggi. Menatap pemandangan di depannya, pupil mata Du Fei sedikit menyipit. Jelas,
Kekuatan Ye Yu di luar dugaannya. Panggilan. Detik berikutnya, naga badai raksasa itu telah menyapu seluruh tubuh Du Fei. Di mata semua orang, tubuh Du Fei langsung ditelan oleh naga badai itu. Sudah berakhir. Melihat pemandangan ini, banyak orang menghela napas dalam hati. Ye Yu ini memang orang terkuat di bawah penguasa Zhang Tian dari dinasti Fury. Penguasa Du Fei yang disebut-sebut ini bahkan bukan tandingannya. Bum bum bum. Namun, tepat saat semua orang mengira segalanya akan berakhir, tiba-tiba, aura yang sangat dingin tiba-tiba keluar dari tubuh naga badai, dan kemudian, pada saat ini, naga badai terlihat membeku dalam sekejap. Antara langit dan bumi, kristal-kristal es seakan langsung menggantikan angin kencang. Di bawah tatapan semua orang, pemandangan ini muncul begitu tiba-tiba, seolah semuanya terjadi dalam sekejap mata. Dao Evil Es ekstrim menentang alam semesta. Teriakan samar tiba-tiba terdengar perlahan di udara, dan tak lama kemudian, suara siulan angin kencang kembali terdengar. Di bawah suara ini, kristal-kristal es di udara tiba-tiba runtuh, dan kemudian, di bawah tatapan semua orang, tornado es langsung muncul dari langit dan bumi. Panggilan. Di tengah angin menderu, suara Du Fei perlahan terdengar di tengah tornado. Saat sosoknya muncul, tekanan yang sangat mengerikan langsung terpancar dari tubuhnya, membuat wajah banyak orang sedikit berkedut. Naga badai yang dipanggil Ye Yu benar-benar dihancurkan dengan mudah. Di tengah kegelapan malam, suara tertahan terdengar silih berganti, dan kemudian hati semua orang bergetar hebat. Kekuatan Du Fei saat ini hanyalah puncak gunung es, tetapi puncak gunung es ini sudah cukup untuk membuat banyak orang kesulitan bernapas. Kau ingin mengajariku cara menulis kata kematian, aku khawatir kau belum memenuhi syarat. Kata Du Fei lembut, menatap Ye Yu yang wajahnya berubah drastis di bawahnya. Di langit malam, Ye Yu menatap tornado es di hadapannya dengan saksama. Keterkejutan di matanya perlahan memudar, digantikan oleh secercah kesungguhan. Pada saat ini, sedikit rasa jijik di hati Ye Yu akhirnya tertahan sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, ia menganggap serius pria di depannya. Sepertinya untuk bisa menyebut dirimu sebagai penguasa memang membutuhkan sedikit keterampilan. Ye Yu perlahan mengulurkan tangannya, menangkap sepotong kristal es yang berterbangan di udara, dan menghancurkannya dengan lembut sebelum berkata dengan ringan, namun, meski begitu, aku tetap harus memberitahumu bahwa menjadi musuh dinasti Fury sama saja dengan mencari kematianmu sendiri. Du Fei menginjak tornado es dan menatap Ye Yu di bawah. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala dan berkata dengan dingin, kau begitu sok suci dan tidak tahu hidup atau mati. Karena kau benar-benar berpikir dinasti Fury-mu sekuat itu, maka hari ini, aku akan secara pribadi membuatmu mengerti apa itu keputusasaan. Pergi. Saat suara itu jatuh, mata Du Fei berubah dingin, dan dia segera mengangkat jarinya dan dengan lembut mengarahkannya ke tempat Ye Yu berada. Saat Du Fei bergerak, tornado es di bawah kakinya tiba-tiba meraung, dengan kekuatan yang mengguncang bumi, menyapu langsung ke arah Ye Yu berada. Serangan Du Fei membuat Ye Yu merinding. Ia menghentakkan kakinya, dan gelombang ki yang sangat dahsyat kembali keluar dari tubuhnya. Apapun yang terjadi, ia tidak boleh kalah hari ini. Karena, saat ini, ia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga kekuatan dinasti Fury yang tak tertandingi di kota Qi. Namun, jika hanya itu, rasanya tidak memuaskan. Detik berikutnya, tanda di tangan Du Fei mulai berubah drastis lagi. Seketika, gelombang energi yang bahkan lebih dahsyat daripada aura Ye Yu mengembun di telapak tangannya. Saat Du Fei bergerak, gelombang ki yang dahsyat terus memancar dari telapak tangannya. Saat pupil semua orang mengecil, tanda di tangannya perlahan mengembun. Di saat yang sama, sesosok Evil Es tiba-tiba muncul di belakangnya. Jalan Evil Es 10 penjuru. Evil Es melahap dunia. Dengan teriakan pelan, Du Fei menunjuk jarinya lagi, dan tiba-tiba bayangan Evil Es di belakangnya melesat keluar seketika. Kemanapun bayangan itu mencapai, es hitam tiba-tiba muncul di angkasa, membentuk garis lurus. Apa? Ekspresi Ye Yu tiba-tiba berubah. Ia merasakan niat membasmi yang tersembunyi dalam serangan Du Fei. Bahkan dengan kekuatannya, telapak tangannya tak kuasa menahan gemetar. Perasaan ini langsung meningkatkan kekuatan Ye Yu hingga ekstrim. Saat kinya melonjak, tanda di tangannya tiba-tiba berubah, dan ia berteriak dengan keras. Perisai angin. Badai dahsyat itu langsung berkumpul di depan Ye Yu, dan kemudian dalam sekejap mata, badai itu membentuk perisai besar, seperti pertahanan yang paling kuat. Ledakan. Dan tepat saat penghalang angin terbentuk, dua jurus bela diri yang sangat tajam itu datang hampir seketika dan tanpa suara, lalu di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, mereka jatuh menghantam perisai angin raksasa itu dengan keras.
Pada saat ini, suara logam yang beradu langsung menyebar di langit malam. Dan pada saat ini, yang tersisa di mata semua pria kuat di antara penonton hanyalah secercah cahaya kemasan. Ledakan, kekuatan yang amat mengerikan meletus pada titik di mana seni bela diri tersebut bersendewa, menyapu ke segala arah dalam sekejap dengan embusan angin. Di bawah energi yang begitu dahsyat, tubuh Ye Yu bergetar, dan dia mundur puluhan langkah di udara. Dentang, aura dingin terus-menerus mengikis perisai angin, menambahkan sendewa dingin pada angin yang menderu. Serangan telapak tangan Du Fei memperkuat aura kedua teknik bela diri tersebut, dan saat ia bergerak, Ye Yu mundur. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa Du Fei memiliki keunggulan mutlak dalam konfrontasi ini. Ekspresi Ye Yu menjadi sangat serius saat ini. Ia bisa merasakan betapa dahsyatnya serangan Du Fei. Bahkan setelah ia menggunakan pertahanan terkuatnya, ia masih terdesak sampai titik ini. Namun, menurutnya, seni bela diri sekuat itu tidak akan bertahan lama. Selama ia bisa bertahan, saat energi sejati Du Fei melemah, itulah kesempatannya untuk membalikkan keadaan. Ketika memikirkan hal ini, secercah kebencian melintas di mata Ye Yu, tetapi pada saat ini, secercah sarkasme muncul di wajah Du Fei. Merusak. Dengan senyum tipis di bibirnya, Du Fei melangkah ringan ke tanah, dan tiba-tiba seberkas energi sejati melesat keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan Du Fei mulai meningkat secara bertahap, dan melonjak ke tingkat yang tak terhingga mendekati seorang master seni bela diri puncak tingkat 6 sebelum ia nyaris berhenti. Saat energi sejati Du Fei melonjak, hampir pada saat yang sama, dia mengarahkan jarinya, dan tiba-tiba energi sejati yang sangat kaya langsung menyatu ke dalam dua seni bela diri di depannya. Melihat pemandangan ini, mata Ye Yu berkedut hebat. Pria ini hanyalah seorang pendekar bela diri tingkat tinggi tingkat 6, tetapi tanpa diduga, jumlah energi sejatinya telah mencapai tingkat yang begitu mencengangkan. Mencicit, saat Du Fei bergerak, udara dingin dan suram menyebar dengan liar, dan kemudian di hadapan Ye Yu yang ketakutan, es dan salju perlahan-lahan menutupi perisai angin yang dipanggilnya. Ye Yu juga jelas merasakan bahwa seiring terkikisnya perisai angin, ia perlahan-lahan kehilangan kendali atas perisai angin tersebut. Retakan. Pada saat kristal-kristal es itu tertutup seluruhnya, dalam pandangan Ye Yu yang ngeri, retakan-retakan halus tiba-tiba muncul di permukaan perisai es yang menutupi penahan angin, dan kemudian dengan suara keras, perisai angin itu langsung hancur berkeping-keping. Ledakan. Pada saat seni bela diri itu meledak, ekspresi Du Fei tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, ia menghentakkan kakinya ke udara, dan sosoknya tiba-tiba melesat keluar seperti hantu. Kemudian ia melayangkan pukulan yang sangat keras ke dada Ye Yu, yang belum bereaksi. Retakan. Pukulan itu mendarat, mengguncang tubuh Du Fei. Tiba-tiba, terdengar suara tulang retak, lalu pakaiannya robek, memperlihatkan tubuhnya, di mana bekas pukulan yang dalam terlihat jelas. Namun, Ye Yu masih cukup terampil, sehingga tepat ketika pukulan Du Fei hendak mengenai jantungnya, ia tiba-tiba bergeser setengah langkah ke samping, nyaris menghindari pukulan mematikan itu. Meski begitu, ia terluka parah. Engah, seteguk darah menyembur keluar, dan tubuh Ye Yu terlempar ke belakang dengan sangat memalukan. Namun, setelah terlempar ke belakang, ia justru mengandalkan dorongan dan tiba-tiba menginjak udara dengan kakinya, dan tubuhnya langsung terpental ke belakang. Du Fei, kau akan menyesal telah menyinggung dinasti Furiku. Sebuah suara penuh kebencian bergemuruh di langit malam. Meskipun penuh kebencian, itu juga menunjukkan bahwa Ye Yu telah dikalahkan. Di bawah malam, seluruh kota hening. Tiba-tiba, tatapan semua orang tertuju pada paviliun utara Overlord yang kini agak bobrok, masing-masing memancarkan keterkejutan. Kekuatan Ye Yu terkenal di seluruh kota Qi. Ia adalah sosok yang sangat berpengaruh, kedua setelah dinasti Fury, memiliki kekuatan puncak sekte bela diri tingkat 6. Namun, bagaimana mungkin sosok sekuat itu bisa dikalahkan begitu telak dalam satu pertarungan? Tuan Du Fei, reputasinya memang pantas. Terdengar suara tertahan dari para penonton, yang tak percaya kejadian ini terjadi. Lagi pula, bukankah Du Fei ini sangat berani meskipun mereka semua sama kuatnya, siapapun yang jeli dapat melihat perbedaan besar antara Du Fei dan dinasti Fury. Namun, tindakan Du Fei saat ini praktis tak terbedakan dari provokasi langsung dinasti Fury. Bukankah orang ini takut? Tuan Besar Zhang Tian itu pasti tidak akan menelan ini. Beberapa orang yang mengenal karakter Zhang Tian hanya bisa mendesah dan bergumam. Sulit membayangkan Du Fei bisa setenang dan sesantai sekarang saat menghadapi Zhang Tian, penguasa dinasti Jepang. Malam semakin gelap, tetapi fluktuasi energi dari pertarungan antara Du Fei dan Ye Yu masih tersisa di langit malam,
menyebabkan banyak sekali mata mengamati tempat ini, baik secara terbuka maupun diam-diam. Di sisi timur kota, di lantai atas loteng tinggi seperti Paviliun Overlord Utara, dua sosok berdiri bersandar di pagar. Salah satu sosok itu adalah Mu Qingcheng yang mempesona, sementara yang lainnya adalah pria tampan berjubah putih. Ia menatap acuh tak acuh ke arah utara sebelum mengalihkan pandangannya sejenak. Setelah berpikir sejenak, ia berkata pelan, Du Fei ini memang pantas menyandang gelar Overlord. Kalau tidak salah, dia baru menggunakan setengah dari kekuatannya saat ini. Aku belum banyak berhubungan dengan Du Fei ini, tapi bagaimana mungkin dia orang biasa yang bisa mencapai posisi penguasa wilayah barat sendirian lagi pula. Zhang Tian begitu delusi sampai-sampai ingin merekrut orang seperti itu di bawah komandonya. Apa dia tidak takut membuatnya mati kelaparan? Mu Qingcheng menyipitkan matanya sedikit, dan berbicara dengan nada sarkastis setelah beberapa saat. Haha, Zhang Tian menganggap dirinya yang terkuat di antara para penguasa wilayah barat, jadi wajar saja dia agak arogan. Namun, dia lupa bahwa di antara mereka yang telah mendapatkan gelar penguasa, siapa yang rela menjadi lebih rendah dari yang lain, bahkan Yang Zheng yang sekarang terkenal mungkin tidak akan menerima tawaran seperti itu, apalagi Du Fei, yang reputasinya hampir mencapai puncaknya. Pria berjubah putih itu terkekeh. Aku ingin tahu, kakak senior, apa pendapatmu tentang peluang kemenangan Du Fei jika kau mengerahkan seluruh kekuatanmu? Mu Qingcheng merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya pelan dan berkata dengan tenang, entahlah. Du Fei ini terlalu pandai bersembunyi. Bahkan gelar ketujuh dalam daftar emas pun tidak mencerminkan potensi penuhnya. Lebih baik jangan menyinggung orang seperti itu kalau bisa. Bahkan kakak senior pun tidak yakin akan menang saat itu, pria berpakaian putih itu akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Karena kakak senior sangat menghormatinya, maka memprovokasi dia melalui dinasti Fury hanya akan menguntungkan kita. Mungkin, tapi barang di lelang Jiushu 3 hari lagi memang terlalu menarik. Zhang Tian mungkin sedang tergila-gila padanya saat ini. Jika masalah ini bisa mengalihkan perhatiannya sedikit, peluang kita untuk mendapatkan barang itu akan sangat meningkat, kata Mu Qingcheng perlahan. Sulit untuk mengatakannya, bukan hanya penguasa wilayah barat. Banyak sekali orang di kota ini, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, mengincar benda itu. Terlebih lagi, ada 8 kota lain yang terlibat. Dengan begitu banyak pahlawan yang berkumpul, akan sangat sulit bagi siapapun untuk mendapatkannya. Akankah para pahlawan bertemu? Di selatan kota, di dalam loteng yang menjulang tinggi, sesosok berdiri di atasnya, tangan di belakang punggung. Jubah gelapnya berkibar lembut di langit malam, membuatnya tampak sangat anggun. Wajahnya juga sangat tampan, dan kepercayaan diri yang luar biasa terpancar darinya, seolah tak seorang pun dapat menghalangi jalannya sedetik pun. Du Fei, penguasa kelima wilayah barat, menarik sekali. Aku hanya tidak tahu apakah Zhang Tian bisa menahannya. Setelah mengatakan itu, pria itu tersenyum tipis, tatapannya sudah tertuju ke arah barat kota. Kalau ada yang melihat wajah lelaki ini saat ini, mereka akan dapat mengenali bahwa dia adalah salah satu dari 5 penguasa wilayah barat, penguasa Moyashi. Di sisi barat kota, masih terdapat loteng yang menjulang tinggi dan megah. Di loteng tersebut, terdapat 2 baris kursi. Di tengah lantai, terdapat singgasana emas. Saat ini, seorang pria berwajah agak pucat sedang bersandar di singgasana. Ia memegang 2 inti batin binatang ibel di tangannya dan menggosoknya dengan lembut. Gelombang kekuatan ledakan terus memancar dari kedua inti batin tersebut, tetapi diredam dengan kuat oleh telapak tangan pria itu. Di kursi pertama di sebelah kiri bawahnya, Fu Han dari dinasti Tianmi tengah memegang cangkir teh dan menyeruputnya perlahan, sementara jari-jarinya mengetuk pelan sandaran tangan, memperlihatkan bahwa ia sedang tidak merasa damai saat ini. Memanggil. Sesaat kemudian, sesosok tubuh yang agak berantakan tiba-tiba mendarat di loteng, lalu langsung berlutut dan menyemburkan seteguk darah lagi. Orang ini adalah Ye Yu. Melihat pemandangan ini, pria di atas tahta itu mengangkat matanya sedikit, lalu menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba sebuah pil muncul dan melintas di mulut Ye Yu. Terima kasih, Guru. Setelah meminum pil itu, aura Ye Yu menjadi lebih kuat. Ia kemudian berjuang untuk berdiri dan sedikit membungkuk. Du Fei konon merupakan pewaris Sekte Miyun, salah satu dari 2 warisan utama di medan perang Jiushu. Ia juga seorang jenius tak tertandingi yang menguasai alkimia dan seni bela diri. Di medan perang Jiushu ini, ia mencapai titik ini hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Memang tidak mudah. Fu Han, yang duduk untuk melancarkan serangannya, menatap Ye Yu sejenak sebelum berbicara dengan sedikit terkejut. Seni bela diri yang digunakan orang itu memang sangat kuat,
tapi sepertinya itu bukan warisan dari Sekte Miyun yang legendaris. Lagi pula, dia hanya menggunakan kekuatan seni bela diri. Ye Yu ragu sejenak sebelum berkata dengan nada getir. Oh, mendengar kata-kata itu, pria di singgasana itu akhirnya tampak tertarik dan perlahan membuka matanya. Saat pria di singgasana itu membuka matanya, aura samar perlahan menyebar di sekelilingnya. Meski samar, aura itu mengandung rasa tertindas yang tak tertandingi, seolah siapapun di depannya akan dipaksa untuk merendahkan diri. Maksudmu, ketika Du Fei mengalahkanmu, dia tidak hanya tidak menggunakan warisan legendaris Sekte Miyun, tetapi dia juga tidak menggunakan keahlian alkimianya dalam kultivasi ganda alkimia dan seni bela diri. Pria itu menyipitkan mata dan menatap Ye Yu, mengucapkan kata demi kata. Ya, menghadapi tatapan pria itu, bahkan seseorang sekuat Ye Yu hanya bisa menjawab dengan hati-hati. Menarik. Pria itu mengusap dua inti binatang ibel di tangannya, senyum tipis tersungging di wajahnya yang sangat pucat. Meskipun kekuatan Ye Yu tidak terlalu hebat, dia juga seorang master bela diri tingkat 6. Dan Du Fei itu, dengan kekuatan seorang master bela diri tingkat 6, mampu mengalahkan musuh tanpa menggunakan kartu as apapun. Dia memang pantas menjadi orang yang mengalahkan Yang Zheng. Bahkan aku, Zhang Tian, mau tak mau merasa sedikit tertarik padanya. Jika Zhang Bawang bertindak, anak itu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Fu Han, yang duduk di sebelah kiri, mendengar ini dan mencibir. Meskipun Ye Yu tidak mengatakan apa-apa, dia mengangguk dalam diam, dengan cahaya dingin melintas di matanya. Apakah ketiga wanita itu masih di tangannya? Zhang Tian terdiam sejenak dan melanjutkan dengan ringan. Ya, dan aku memang tidak kompeten. Sebelum bertarung dengannya, kami sudah bertaruh. Jika aku kalah, aku harus mengembalikan murid-murid Jiuxian Tianqi yang kami tangkap sebelumnya. Ye Yu ragu sejenak dan berkata dengan suara rendah. Oh, apa kau sudah sepakat dengannya? Kalau begitu, lepaskan dia. Aku adalah seorang dinasti Furi yang bermartabat dan aku tidak akan melakukan hal yang berbahaya seperti itu. Lagi pula, orang lain sama sekali tidak penting. Hanya Yang Zi yang harus kita dapatkan dengan cara apapun. Selama aku bisa mendapatkan pil roh kudus di tubuh Yang Zi, maka aku pasti akan menjadi orang nomor satu yang tak terbantahkan dalam perang Kyushu ini. Dan saat itu tiba, kau pasti akan mendapatkan manfaatnya. Pria pucat yang menyebut dirinya Zhang Tian itu mengangguk perlahan, tetapi senyum mengerikan muncul di wajahnya. Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ye Yu ragu sejenak sebelum bertanya dengan suara rendah. Apa haha, sekarang bukan saatnya untuk melawannya. Karena kita tidak bisa menyingkirkannya hari ini, kita tunggu sampai 3 hari lagi. Kau turun dulu dan sembuhkan lukamu. Setelah 3 hari, asal kita mendapatkan benda itu, apalagi Du Fei, bahkan 2 penguasa lainnya bisa kita hadapi bersama. Zhang Tian mencibir dan berbicara perlahan. Ya, mendengar ini, mata Ye Yu berbinar-binar. Ia tak lagi berbasa-basi, membungkuk sedikit, dan langsung mundur. Hehehe, Zhang Bawang, apa kau benar-benar akan melihat anak itu terus melompat-lompat? Fu Han menatap Zhang Tian dan berkata sambil tersenyum. Aku tahu maksudmu. Karena aku sudah menerima barang-barangmu, tentu saja aku akan membantumu. Tapi, kau juga tahu betapa pentingnya barang itu 3 hari lagi. Kalau tidak, apa gunanya membantumu sekarang? Tapi, asal kau mendapatkan barang itu, hehe. Zhang Tian menyeringai dan dengan lembut mengusap inti tubuh binatang ibel itu dengan tangannya. Kalau begitu aku akan menunggu 3 hari lagi. Aku tidak terburu-buru. Fu Han menyipitkan matanya sedikit, lalu mengangguk pelan setelah beberapa saat. Jangan khawatir, Zhang Tian mengangkat kepalanya dan menatap langit malam. Tak seorang pun yang menentang dinasti Furiku akan bisa lolos. Malam semakin gelap tanpa jejak. Suasana yang tak terlukiskan menyelimuti keempat paviliun Overlord, menarik banyak tatapan, baik yang terlihat maupun tak terlihat. Pertarungan Ye Yu dengan Du Fei, dengan sikapnya yang sangat dominan, menghancurkan Ye Yu, memaksanya melarikan diri dengan luka-luka. Hal ini langsung melambungkan reputasi Du Fei ke puncaknya. Namun, banyak orang juga menyadari bahwa meskipun Du Fei mungkin cukup mengesankan, tindakannya telah menempatkannya dalam posisi yang sangat bertolak belakang dengan dinasti Furi. Lagi pula, meskipun Du Fei juga seorang penguasa yang kuat, nilainya jauh lebih rendah daripada dinasti Furi. Di paviliun utara penguasa, Du Fei mendarat di singgasana yang luas lagi, menatap acuh tak acuh ke tempat Ye Yu melarikan diri, dengan tatapan tajam di antara alisnya. Yang Zi menatap sosok Du Fei saat ini, tatapan kaget yang luar biasa terpancar di matanya. Kekuatan pria ini sungguh mengerikan, begitu mengerikan hingga ia tak mampu membayangkannya. Ye Yu,
yang di matanya hampir sekuat dewa, dikalahkan dengan begitu mudah dan cepat. Hanya Ye Yu. Pengacau sebenarnya di dinasti Furi bukanlah Ye Yu, melainkan Tuan Zhang Tian. Chu Ling juga menatap Du Fei, dan setelah beberapa saat, ia berkata perlahan. Mendengar ini, Du Fei mengangguk perlahan, melirik Chu Ling, lalu berkata dengan ringan, Tuan Zhang Tian, apakah dia sangat kuat? Nah, Tuan Zhang Tian adalah tuan pertama yang muncul di wilayah barat Jiushu. Kurang dari sebulan setelah memasuki medan perang Jiushu, ia dipromosikan menjadi tuan. Terlebih lagi, orang ini sangat mendominasi. Beberapa kekuatan super telah jatuh di tangannya, dan jumlah pasukan tingkat tinggi yang dihancurkannya tak terhitung banyaknya. Konon setelah tiba di Qiceng, ia juga bertarung dengan Tuan Moyazi lainnya, tetapi keduanya berimbang. Pada akhirnya, orang-orang dari Jiutian Xuanzong lah yang maju untuk menghentikan perselisihan mereka, tetapi pada titik ini, raut wajah Chu Ling tampak aneh. Tapi apa, tanya Du Fei ringan. Ketika orang kuat dari Jiutian Xuanzong muncul, dia hanya bergerak sekali. Meskipun Zhang Tian mundur, dia tidak terluka parah. Namun, konon Moyazi muntah darah di tempat dan butuh waktu lama untuk pulih, kata Chu Ling dengan sungguh-sungguh. Artinya, di antara 4 penguasa asli wilayah barat, Zhang Tian adalah yang terkuat. Mata Du Fei sedikit menyipit. Reputasi Zhang Tian memang sangat tinggi. Yah, dan ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Zhang Tian sekarang, karena dia sudah lama tidak beraksi. Tapi semua orang percaya bahwa jika dia beraksi, siapapun lawannya, dia akan menghadapi kekuatan dahsyat. Chu Ling mengembuskan napas perlahan, wajahnya sangat serius. Dengan kepribadiannya, mengapa dia tidak menyerangku setelah Ye Yu dikalahkan? Du Fei berpikir sejenak dan bertanya dengan sedikit ragu. Bukan berarti dia tidak akan bertindak, tapi dia juga sedang mempersiapkan lelang Jiushu 3 hari lagi. Aku yakin di lelang Jiushu ini, seperti biasa, akan ada beberapa barang luar biasa yang muncul, dan barang-barang itu pasti akan menggoda bahkan para penguasa terkuat sekalipun. Mendengar ini, Du Fei mengangguk lagi. Jelas bahwa perhatian Zhang Tian tidak tertuju padanya saat ini. Namun, Du Fei juga percaya bahwa setelah lelang Jiushu selesai, penguasa Zhang Tian pasti tidak akan melepaskannya. Pertarungan antara dia dan Zhang Tian hampir tak terelakkan. Dengan pemikiran ini, Du Fei menghadapi penguasa yang ditakuti, Zhang Tian, tanpa rasa takut. Tatapannya perlahan jatuh ke sisi barat Qiceng, dan semangat juang yang luar biasa muncul dari tubuhnya. Kalau mau berjuang, berjuanglah. Dan pertempuran ini akan menentukan siapa yang terkuat di wilayah barat Kyushu. Menarik, di paviliun barat Tuan, Zhang Tian yang matanya terpejam, tiba-tiba membukanya perlahan dan tatapannya jatuh ke arah utara Qiceng. Aku tidak punya waktu untuk menghadapimu sekarang, tapi kuharap kau tidak berakhir seperti yang lain, tidak mampu bertahan bahkan 1 ronde pun di tanganku. 3 hari berlalu dengan lambat, dan selama 3 hari ini, arus orang-orang di Qiceng semakin menakutkan. Bahkan banyak tokoh berpengaruh dari kota-kota kecil di sekitarnya datang dari segala penjuru. Jelas, masing-masing dari mereka mengincar lelang Jiushu. Tentu saja, banyak orang tahu bahwa sepertinya ada sesuatu yang hebat yang akan terungkap di lelang Jiushu. Saat kerumunan berbondong-bondong masuk, banyak orang pergi ke cermin harta karun Yin yang untuk menguji kekuatan mereka. Namun, tidak ada tokoh terkemuka yang muncul. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa orang yang benar-benar berkuasa terlalu malas untuk mempedulikan peringkat tersebut, tetapi dari permukaan, struktur kekuasaan saat ini di Qiceng telah lama mapan. 4 dari 5 penguasa besar wilayah barat Jiushu telah muncul. Keempatnya memiliki wilayah mereka sendiri, dan di bawah hegemoni, ada kurang lebih kekuatan yang mengikuti mereka. Hanya pihak Du Fei yang tidak hanya sendirian, tetapi juga tidak tertarik untuk menerima kekuatan lain. Tentu saja, alasan utamanya adalah konflik antara Du Fei dan dinasti Furi telah menyebar ke seluruh kota Qi selama 2 hari terakhir. Semua orang tahu bahwa pertempuran tak terelakkan. Setelah lelang Jiushu yang sangat dinantikan selesai, mungkin semuanya akan beres. Dalam suasana yang aneh ini, 2 penguasa lain di luar Qiceng di antara 5 penguasa wilayah barat belum muncul dalam 3 hari terakhir. Tampaknya para penguasa kuat ini telah membuat janji untuk menunda semua dendam sebelum pelelangan Jiushu. Dalam suasana yang demikian aneh, pagi hari ketiga akhirnya tiba, dan pada hari ini, suasananya menjadi luar biasa panas. Lelang Jiushu, yang hanya diadakan sekali, diadakan pada hari ini secara serentak di 9 kota besar di luar Gunung Jiushu. Pada saat ini, perhatian semua orang berpengaruh pasti akan tertuju pada lelang Jiushu.
Lelang Jiushu di Qiceng diadakan di alun-alun tempat cermin harta karun Yin yang awalnya ditempatkan. Sehari sebelumnya, cermin harta karun Yin yang dikendalikan oleh seorang kultivator Jiutian Xuanzong yang kuat, melayang horizontal di atas alun-alun. Di sekeliling alun-alun terdapat banyak ruang kosong, yang kini dipenuhi kursi-kursi batu. Namun, yang paling menarik adalah 5 meja VIP di depan cermin harta karun Yin Yang. Hanya yang paling kuat yang layak duduk di sana. 580.